Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad Surabaya yang kami hormati, hadratal afadil, rekan-rekan semuanya, para peserta kajian akbar Masjid Al-Irsyad pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga setiap langkah kita pagi ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Semoga duduk kita semua termasuk taman di antara teman-teman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sejarah adalah bagian yang sangat penting dari cara kita belajar dan menyiapkan generasi penerus kita. Berkata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, bahwasanya kami mengajarkan maghazi Rasulullah, kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan dengan kami mengajari mereka bacaan Al-Quranul Karim. Jadi kurikulum untuk anak-anak para sahabat generasi terbaik adalah Al-Quranul Karim dan sirah Nabi SAW dalam bentuk maghazi atau kisah-kisah kepahlawanan. Bahkan tentu perhatian terhadap sejarah di dalam agama kita menempati posisi yang sangat penting, sebagaimana Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk dan penjelasan atas petunjuk itu dan yang memberi kekuatan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang terpuji dan yang tercela. Maka Quran turun bukan hanya hudan. Kalau hudan hanya petunjuk saja, kita akan mendapati Al-Quran itu akan ringkas dan pendek. Kalau cuma petunjuk, maka petunjuk itu ya isinya lakukan ini, jangan lakukan itu. Jalan lurus, jangan belok-belok. Belok kanan, jangan belok kiri. Itu namanya petunjuk. Tetapi wabayinatin minal huda wal furqan, bentuk dari penjelasan dan furqannya itu dikatakan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mustafad min Qasasil Quran, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk-petunjuk itu dengan al-amsal wal qasas, dengan perumpamaan dan kisah-kisah. Bahkan dari Ummul Furqan yang tadi sudah kita baca, kita ketika berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, maka kita akan menemukan penjelasan jalan yang lurus itu dalam bentuk sejarah. Kalimatnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Maka Al-Quranul Karim dari awal hingga akhir membentangkan kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih,
Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka dan orang-orang yang semisal mereka, dengan juga memberikan kita petunjuk menceritakan kisah-kisah orang yang dimurkai dan kisah-kisah orang yang sesat. Dari kisah iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, ya, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Utbah bin Rabi'ah, ya, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Nadar bin Haris, sampai Abdullah bin Ubay bin Salul, juga ahli kitab Yahudi, pengikut Musa alaihi salam yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui kebenaran tapi menyimpangkannya dan bahkan membunuh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula kaum ahli kitab Nasrani yang tersesat karena beragama tanpa petunjuk dalil. Semua kisah itu dibingkai di dalam Al-Quran sebagai sejarah. Dan sejarah itu menjelaskan satu permohonan kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami Allah jalan yang lurus. Sebada Al-Quran Karim, juga sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatian para ulama di sepanjang sejarah Islam terhadap sejarah juga sangat tinggi. Kita tahu pada awalnya hadis juga ditulis sesuai dengan generasi demi generasi para ulama dari berbagai zaman. Disebut kitab Tabaqat. Disusun juga berdasarkan biografi orang-orang yang meriwayatkannya. Disebut Al-Musnad. Kemudian juga di sana terdapat kitab yang paling awal barangkali diberi judul Sirah, yaitu Sirahnya Ibnu Ishaq, yang sayangnya tidak sampai kepada kita, akan tetapi muridnya yaitu Ibnu Hisham meriwayatkan beberapa riwayat sirah dari Ibnu Ishaq dan kitabnya sampai ke zaman kita, Sirah Ibnu Hisham. Kemudian kita bisa melihat bagaimana para ulama yang ensiklopedis, ulama yang memiliki perhatian dalam berbagai bidang kajian Islam, pasti tidak luput untuk menulis kitab sejarah. Imam At-Tabari yang sangat dikenal sebagai Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir Al-Quran dan menulis kitab tafsir yang sangat terkenal, juga menulis kitab tarikh yang sangat terkenal, judulnya Tarikhul Umam wal Muluk, atau yang kemudian dikenal sebagai Tarikh At-Tabari. Kemudian kita juga mengenal Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menulis Tarikhul Khulafa, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir yang juga seorang mufassir yang kita kenal, menulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian kita melihat perhatian yang sangat besar pada sejarah dengan ditulisnya Tarikh Dimashq oleh Al-Imam Ibnu Asakir di masa Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zanki, ya. Dan ini menjadi satu bagian kajian pembelajaran yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana seorang Nuruddin Mahmud ditegur oleh Imam Ibnu Asakir ketika akan berangkat berjihad. Bukan begitu caranya membawa pedang, wahai Sultan. Kemudian beliau bertanya, bagaimana caranya? Akan kujelaskan kepadamu bagaimana caranya Rasulullah SAW membawa pedangnya. Jadi bahkan cara membawa pedang Rasulullah pun dikaji untuk kemudian mengikuti sunnahnya di dalam jihad fi sabilillah, itu Al-Imam Ibnu Asakir. Kemudian ada Imam Ibnul Athir menulis Al-Kamil fit Tarikh, kalau Tarikh Limas 50-an jilid, ya. Kalau Al-Kamil fit Tarikh bahkan 80-an jilid. Ini satu perhatian yang luar biasa terhadap sejarah. Nah, maka kita bisa mendapati para ulama bukan cuma menulis sejarah dari para nabi dan para rasul juga masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga mereka memberikan perhatian kepada sejarah berbagai bangsa, berbagai umat untuk diambil pelajarannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berpesiarlah, maka telusurilah, ya, berbagai penjuru bumi untuk kalian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perhatian terhadap sejarah satu bangsa ini akan menjadi kekuatannya untuk menyongsong hari esok. Bagaimanapun kita belajar, hikmah itu milik mukmin yang hilang, siapapun yang mendapatkannya, yang menemukannya, maka dia yang paling berhak atasnya.
Kita belajar bahwa di dunia ini bangsa-bangsa yang memiliki tradisi penulisan sejarah yang kuat akan jauh lebih memiliki pondasi di dalam membangun peradabannya secara terus-menerus, secara simultan, secara tidak putus-putus. Kita melihat misalnya bangsa Tiongkok, mereka mencatat masa-masa pemerintahan dinasti-dinasti, bahkan para kaisarnya, bahkan ada analek catatan tahunan yang kemudian setiap harinya kejadian-kejadian penting dicatat. Historical records atau catatan-catatan sejarah itu dikodifikasi setiap sekian puluh tahun sekali menjadi satu catatan sejarah yang membuat orang bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Bagaimana kebijakan Perdana Menteri yang ini seperti ini, kebijakan Perdana Menteri yang ini seperti ini, apa akibatnya, gitu ya. Bagaimana penerapan pajak, bagaimana kemudian kebijakan tentang meritokrasi, ya, kaisar berkuasa, tetapi untuk memilih Perdana Menteri sampai seluruh jajaran birokrasi ke bawah, dilakukan ujian nasional, ya, itu sebuah hal yang kemudian membuat mereka punya pondasi peradaban dan kemajuan yang kuat ya karena sejarah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bangsa Indonesia yang pada saat ini banyak yang belum punya kesadaran terhadap sejarah. Ya, belum punya kesadaran untuk mengkaji, mempelajarinya sebagai satu basic atau satu dasar pondasi untuk melangkah ke depan. Ini tentu menjadi kesyukuran bagi kami. Pada pagi hari ini Masjid Al-Irsyad menyelenggarakan satu kajian yang terkait dengan sejarah. Ya, jadi bagaimana kita melihat sejarah masuknya Islam dengan jejak-jejaknya di Nusantara ini bisa menjadi satu pelajaran bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah dakwah ke depan. Apalagi kita belum mampu membayar jasa dan memang tidak akan pernah bisa para ulama, para dai yang sangat luar biasa datang dari negeri-negeri yang jauh ke kepulauan kita untuk membawa syiar Islam dan akhirnya menjadikan Islam ini dipeluk oleh mayoritas penduduk di kepulauan Nusantara ini. Dengan bahkan dipuji oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni, kita ini kepulauan yang tidak pernah didatangi oleh pasukan Islam yang membawa panji-panji Islam dan pedang terhunus, tetapi ternyata kita bisa menjadi bangsa yang jumlah kaum muslimnya sekarang terbesar dibandingkan seluruh negara di dunia yang lain. Ya, kita lebih besar jumlah kaum muslimin di Indonesia itu dibandingkan dengan yang ada. Ya, saingan kita justru India, Pakistan, Bangladesh, kemudian ada di Turkistan Timur atau yang disebut Uighur yang sedang terdolimi, kita doakan senantiasa. Kemudian bahkan baru sesudah itu beberapa negara Timur Tengah yang besar, bahkan juga disusul oleh Rusia dan Eropa juga sudah mulai sedikit demi sedikit semakin signifikan jumlahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seharusnya menjadi studi yang sangat penting untuk kita meneruskan dakwah mereka karena ada proses dakwah yang tentu saja belum selesai. Dan karena ada pendekatan-pendekatan dakwah mereka yang tentu saja akan tetap relevan sesuai dengan karakter dan ciri-ciri secara khusus dari bangsa di Kepulauan Nusantara yang kita masih bisa mempelajari berbagai pendekatan terhadap karakter penduduk Nusantara ini untuk didakwahi seperti pada masa yang sebelumnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ada konsep yang disebut futuhat. Mungkin yang mengikuti kajian Ustadz Asep Sobari sudah sangat akrab dengan konsep ini bahwa Islam itu dibawakan dengan futuhat. Makna kata futuhat, jamak dari kata fath itu tentu luas. Tidak selalu dalam bentuk penaklukan dengan memakai pasukan. Kita melihat ketika Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Maka yang pertama dirujuk oleh ayat ini adalah Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian perdamaian di Hudaybiyah yang ternyata membuka pintu dakwah yang luar biasa.
Kelihatannya di dalam perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin mengalah dalam klausul-klausulnya, di mana tidak jadi melakukan umroh pada tahun itu, tetapi akan kembali pada tahun berikutnya. Dijadikan sebagai fakta perjanjian damai selama 10 tahun. Kemudian bahkan kalau ada kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, maka wajib diekstradisi, dideportasi, dikembalikan ke Makkah. Tetapi kalau ada seorang yang murtad dari Madinah pergi ke Makkah, maka tidak wajib diekstradisi. Poin-poinnya seperti kaum muslimin itu dalam keadaan lemah, tetapi ternyata Allah justru mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Kami bukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang, di mana terbukti firman Allah ini dengan jumlah kaum muslimin yang masuk Islam di waktu berikutnya berlipat-lipat dibandingkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Jadi pada saat Sulhul Hudaybiyah itu, menurut beberapa riwayat yang sahih, Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri menguatkan riwayat yang jumlah sahabat yang melakukan bai'atur ridwan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon di Hudaybiyah ini kira-kira 1.500 orang. Maka kita bandingkan saja dengan Rasulullah SAW pada saat Fathu Makkah dari Madinah, beliau bersama dengan 10.000 orang. Ini perbandingan jumlah yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perbandingan jumlah total yang masuk Islam tentu saja. Tapi itu sudah menunjukkan satu perbandingan yang sangat signifikan. 1.500 yang menyertai Rasulullah pada saat Sulhul Hudaybiyah itu adalah hasil dakwah beliau selama 13 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah. 19 tahun. Sementara pertambahan total 8.500 orang itu hanya terjadi dalam masa 2 tahun yang sangat-sangat cepat. Ini terjadi apalagi kalau kita menghitung nanti dengan Hajjatul Wada atau Haji Wada pada tahun ke-10, berarti ya sekitar 100.000 orang atau 120.000 orang atau 80.000 orang menurut beberapa riwayat yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Hajjatul Wada atau Haji Wada. Ya, beberapa ulama menguatkan riwayat yang 120.000 orang dari yang mengikuti beliau SAW dalam Haji Wada. Jadi coba perhatikan, tahun ke-6 1.500, tahun ke-8 10.000, tahun ke-10 itu ya 120.000. Itu menunjukkan inna fatahna laka fatham mubina. Janjinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fath, dibukakan pintu yang gilang gemilang bagi dakwah untuk menyentuh semua kalangan. Orang memandang mungkin perjanjian Hudaybiyah itu seakan-akan kaum muslimin pada posisi yang lemah, tapi justru terlihat bahwa itu posisinya sangat kuat. Dahulu sebelum perjanjian Hudaybiyah, orang Arab memandang bahwa yang sah, yang legitimate adalah Mekah, sedangkan Rasulullah disebut rebel atau pemberontak, pembelot yang memberontak. Tetapi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka orang kemudian menyadari Makkah saja sudah mengakui Rasulullah sebagai pihak yang sah. Kalau bukan pihak yang sah, tidak mungkin diajak duduk di meja perundingan. Orang kalau tidak mengakui eksistensi yang lain, tidak dianggap sebagai yang sah, tentu tidak diajak ke meja perundingan. Tapi ternyata diajak ke meja perundingan dan berunding di antara Makkah dengan Nabi SAW. Berarti dua pihak ini sama-sama sah, gitu ya. Berarti dua pihak ini sama-sama kuat. Dan bahkan terlihat Makkah sedang decline, Makkah sedang menurun, sedang surut, sedangkan Madinah rising, Madinah sedang bangkit, Madinah sedang bersinar bercahaya. Jadi akhirnya bangsa Arab menentukan pilihan secara biologis. Kalau dulu takut-takut mau bergabung dengan Rasulullah, takut dicela oleh kaumnya karena dianggap pengkhianat, memihak yang rebel, tidak memihak yang sah, yaitu Quraisy di Mekah, gitu ya. Tetapi ketika kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, ternyata oh begitulah, maka yang namanya bergabung ke Madinah pun sah. Tidak ada masalah, orang Mekah saja mengakui keabsahan Madinah. Luar biasa secara politik kalau dianalisis demikian. Kemudian fat yang berikutnya ketika Allah menjelaskan tentang Umratul Qada, ya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya birhaq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ada kemenangan yang dekat lagi setelah
proses umratul qadha. Ternyata ya, syiar dakwah itu bisa dilakukan dengan ibadah seperti umratul qadha, dan itu membuat kemenangan-kemenangan berikutnya terbuka. Yang paripurna tentu ketika Allah berfirman kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan Allah dan al-fath, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah futuhat, konsep di dalam Islam yang sangat jelas dan sangat terang benderang. Maka fat itu intinya dakwah, bukan penaklukan secara militer atau penambahan luas wilayah secara geografis. Jadi fat itu core-nya itu dakwah, bukan penaklukan militer dan penambahan wilayah secara geografis. Apa yang terjadi di Andalusia tentu menjadi pelajaran penting bagi kita tentang seperti apa seharusnya sebuah fat. Karena core-nya adalah dakwah. Kalau dakwahnya tidak berjalan, fat atau futuhat ini tidak akan abadi, tidak akan kemudian berlanjut, tidak akan kemudian langgeng. Terjadi di Andalusia, kaum muslimin ya berkuasa selama lebih kurang 800 tahun. Tetapi kemudian hilang, hampir tak ada bekas sama sekali ketika terjadi reconquista atau penaklukan oleh kaum Kristen dari Aragon dan Isabella dari Kastilia, gitu ya. Dipimpin oleh Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastilia, dua kerajaan yang kemudian bergabung menjadi Spanyol bersatu dan melakukan pembersihan terhadap kaum muslimin. Terakhir, benteng Islam terakhir di Andalusia adalah Granada yang jatuh pada tahun 1492. Kita bisa mencatat bagaimana kemudian di Andalusia, ya, meskipun kekuasaan Islam sangat kokoh, sangat kuat, tapi ada beberapa hal yang keropos. Termasuk yang keropos adalah proses dakwah. Yang menjadi penduduk Andalusia Muslim, mayoritas masih tetap pendatangnya, yaitu bangsa Arab. Tapi penduduk lokalnya tidak terlalu banyak mendapatkan sentuhan Islam. Bahkan para raja di berbagai macam kota-kota yang ada di Andalusia, ya, di Murcia, di Toledo, di Granada, di Malaga, di Cordoba, di Sevilla, ini saling bersaing untuk memiliki budak-budak dari berbagai macam warna kulit yang mereka bangga-banggakan. Kemudian bagaimana pesta-pesta, bagaimana Homer begitu akrab dengan kehidupan mereka, dan lain sebagainya, ini menjadi faktor keruntuhan yang sangat cepat. Jadi apa yang terjadi di Andalusia menunjukkan bahwa futuhat tanpa kemudian dakwah menjadi core-nya akan menjadi satu tragedi pada waktu berikutnya. Hal yang sama terjadi di anak benua India, bagaimana Imperium Mughal, ya, menguasai 5/6 anak benua India, kemudian hanya sekarang menyisakan muslimin di India sekitar 9% saja, karena luar biasanya proses sejarah yang terjadi dari sebuah kekaisaran muslim yang menguasai wilayah yang sangat luas, akan tetapi kezaliman terhadap penduduk asli beragama Hindu juga terjadi, sehingga kemudian kaum muslimin di anak benua waktu itu dianggap sebagai penjajah. Ya, bagaimana Shah Jahan membangun Taj Mahal dengan menghabiskan anggaran negara dan mengerahkan budak-budak. Bagaimana cinta kepada seorang istri, ya, kayaknya romantis, ya, mengalahkan cinta kepada rakyat. Itu terjadi sebagai tragedi. Ini menjadi pelajaran penting. Nah, Nusantara ini punya kekhasan yang luar biasa di dalam datangnya Islam dengan nilai-nilai dakwah yang luar biasa, menjadi makna futuhat yang sangat indah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Islam datang dengan membawa assalam, membawa kedamaian dan perdamaian. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di sini mempelajari beberapa gelombang, ya, yang menandai jejak Islam di Nusantara.
Saya biasanya membaginya menjadi 7 gelombang dakwah Islam di Nusantara. Gelombang pertama ditandai dengan surat Sri Maharaja Indrawarman dari Sriwijaya yang sampai kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian bahkan sempat dibalas dan diindikasikan masuk Islamnya keluarga Sri Indrawarman. Nanti akan kita perjelas lebih detail insya Allah. Ya, kemudian gelombang kedua adalah gelombang dakwah dari Hadramaut, ya, dari para sadat, para habaib yang kemudian berasal dari keturunan Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir yang hijrah dari Baghdad ke Hadramaut untuk kemudian menyelamatkan keturunannya dari fitnah Rafidhah, dari fitnah Syiah. Kemudian di antara keturunannya terdapat Sayyid Alawi yang kemudian Ba'alawi atau keturunan beliau ini menyebar ke timur, ya, karena Hadramaut pada saat itu adalah wilayah yang tandus dan gersang, apalagi kalau dibandingkan gemerlapnya Baghdad. Jadi beliau betul-betul Ahmad bin Isa al-Muhajir ini datang dengan satu niat yang sangat suci untuk menyelamatkan keturunannya dari fitnah Rafidhah, pasti bukan mencari dunia. Kalau keluar dari Baghdad kok kemudian menuju ke sebuah tempat yang kosong dan gersang seperti Hadramaut. Nah, karena keadaan di Hadramaut yang demikian justru menjadi satu berkah, yaitu bagaimana anak keturunannya menyebar ke arah timur, membawa berbagai syiar dakwah sampai ke Gujarat, bahkan sebagian sampai ke Samarkand, sebagian sampai ke Champa, sebagian sampai ke Nusantara. Ini adalah gelombang kedua yang sangat luar biasa. Kemudian gelombang ketiga adalah gelombang dakwah dari para panglima perang. Pada saat itu dunia pusat Islam sedang menghadapi dua musuh yang sangat luar biasa ganas. Yang pertama adalah pasukan salib dari Eropa, dan yang kedua adalah pasukan Mongol dari stepa Asia Tengah. Pasukan salib maupun pasukan Mongol ini selalu menjadi ancaman bagi dunia Islam dari abad ke-11, 12, 13 hingga abad ke-14. Dan selama kurang lebih 3 atau 4 abad ini dunia Islam harus mengerahkan segenap kekuatannya untuk berjihad melawan. Nah, yang banyak belum diungkap sejarawan adalah urat nadi dari jihad fisabilillah itu. Di jihad fisabilillah kita tahu pasti memerlukan dana yang luar biasa besar untuk menggerakkan pasukannya Nuruddin Mahmud, untuk menggerakkan pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi, untuk menggerakkan pasukannya Saifuddin Mudzaffar Qutus, Ruknuddin Baibars, ya, Saifuddin Qalawun, ya, dan seterusnya. Tentu memerlukan sumber daya kekayaan yang sangat besar. Dari mana jihad itu ditopang? Ya, beberapa sumber sejarah menyebut ya penopangnya adalah jalur rempah-rempah. Di manakah jalur rempah-rempah itu? Membentang dari Maluku di timur sampai ke pusat-pusat Islam di Kairo dan Damaskus pada zaman tersebut, ya, di mana perdagangan rempah-rempah yang kemudian menjadi urat nadi jihad di Timur Tengah ini, ya, berasalnya dari Kepulauan Nusantara, bahan baku yang kemudian diperdagangkan ke arah barat dengan harga yang dari satu pedagang ke pedagang yang lain meningkat dengan pesat dan dijual sebagai komoditas yang bernilai sangat tinggi di pasaran dunia barat, di dunia Arab maupun di dunia Eropa pada saat itu. Jadi untuk menjaga urat nadi ini, maka pasukan jihad ini memiliki backup yang berusaha mengamankan jalur rempah-rempah ini supaya perdagangan yang dilangsungkan oleh kaum muslimin ini berlangsung dengan lancar. Maka banyak didirikan pangkalan-pangkalan untuk mengamankannya, ya, di sepanjang Samudra Ilahi, satu sebutan yang merujuk kepada Samudra Hindia pada saat itu. Jadi dari pantai-pantai di Laut Arab, ya, dari Aden, Maskat, ya, sampai kemudian ke pelabuhan-pelabuhan di India, dari Gujarat sampai ke Benggala, kemudian masuklah kemudian syiar Islam ini
menjadi sebuah kekuatan pangkalan-pangkalan penting di Asia Tenggara. Yang pertama menjadi penanda adalah tumbuhnya Kesultanan Samudra Pasai. Dan Samudra Pasai ini memainkan peran penting sebagai sebuah kota militer sekaligus kota dagang seperti dicatat oleh Ibnu Battuta pada kunjungannya. Jadi Sumatra, ya, dia nulis samudra itu dengan kalimat Sumatra. Sumatra itu yang kemudian menjadi asal-usul penyebutan kita untuk Sumatera. Pada asalnya dia adalah samudra, dilafalkan sebagai Sumatra oleh Ibnu Battuta, kemudian menjadi Sumatera yang kita kenal sekarang. Dari kekuatan pelabuhan Samudra Pasai pada saat itu sebagai pelabuhan dagang yang membackup, ya, dilindungi oleh kekuatan militer yang kokoh di bawah sultan-sultan yang namanya persis dengan nama-nama sultan-sultan Ayyubiyah maupun Mamluk yang waktu itu berkuasa dengan pusat di Mesir dan Damaskus, di mana gelarnya adalah Sultan Al-Malik. Maka kita mengenal Sultan Malik As-Salih. Ini bahkan namanya mirip sekali dengan As-Salih Ayyub, ya, salah satu keponakan Salahuddin Al-Ayyubi yang memerintah di Mesir. Sultan Al-Malik As-Salih. Kemudian ada Sultan Malik Ad-Dhahir. Ini juga adalah garis keturunan Daulah Salihiyah ini yang berasal dari panglima yang mengamankan jalur rempah-rempah ini untuk menjadi backup bagi jihad kaum muslimin di Timur Tengah pada saat itu. Jadi ini adalah gelombang ketiga. Gelombang keempat, ya, dianggap salah satu yang terpenting bagi jejak Islam di Nusantara adalah gelombang kedatangan para ulama dan dai-dai yang dahsyat, yang kemudian sebagian dari mereka di Jawa menjadi sangat masyhur dan dikenal sebagai Wali Songo, atau kemudian kalau kita merujuk kepada serat Babat Para Wali yang ditulis oleh cucu Sunan Giri, itu disebut Wali Sana sebenarnya. Wali Sana, bukan Songo tetapi Sana. Ya, beberapa waktu yang lalu terbit terjemahan yang sangat baik dari serat Wali Sana atau Babat Para Wali ini, diterbitkan oleh Naqobah Ansab Aulia Utis'ah yang kemudian memang menghimpun para anak cucu garis keturunan para wali songo di Nusantara. Jadi kedatangan para ulama ini menandai satu masifikasi dakwah, bukan hanya di Jawa tetapi di seluruh Nusantara. Bagaimana kemudian Islam menjadi diterima sangat luas di bahkan bekas pusat kerajaan Hindu-Buddha yang dianggap sangat besar di Nusantara pada saat itu, yaitu Majapahit. Convert hampir seluruh penduduknya menjadi kaum muslimin berkat dakwah mereka yang luar biasa. Inilah gelombang keempat. Gelombang kelima adalah gelombang jihad para raja muslimin Nusantara. Datang kemudian tantangan baru, yaitu para penjajah, para imperialis dan kolonialis dari dunia barat, dimulai dengan penguasaan Portugis atas pelabuhan besar Malaka pada tahun 1511. Dan yang paling sensitif untuk merespon atau paling tanggap responsif untuk merespon kedatangan para penjajah ini tidak lain tidak bukan adalah kaum muslimin. Sementara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu masih berpikir atau bahkan melakukan hubungan kerjasama dengan Portugis, menggandeng Portugis, kaum muslimin sadar bahwa kaum imperialis ini tidak akan memberikan keuntungan pada penduduk Nusantara, bahkan akan menghisap kekayaan mereka dan menghancurkan kebudayaan mereka, sejarah mereka, sehingga dengan tegas, ya, dimulai dari Pangeran Fathi Yunus dari Demak memimpin armadanya untuk menggempur Malaka, ya, menggempur Portugis di Malaka pada saat itu. Ini menjadi pelopor dari jihad kaum muslimin di Nusantara yang dilanjutkan oleh para sultan, para pangeran yang lain, bahkan bukan cuma di abad ke-16 tapi akan berlanjut ke abad ke-17, 18 dan 19. Selama 4 abad terjadilah apa yang disebut gelombang jihad raja-raja Nusantara. Dan ini yang mendasari saya tidak setuju dengan istilah 350 tahun dijajah, tetapi narasi barunya adalah 350 tahun berjihad melawan penjajahan.
Di bangsa Indonesia itu bukan 350 tahun dijajah, tetapi 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Ini adalah gelombang keempat. Gelombang betul ya, kelima. Jihad Raja-Raja Nusantara. Gelombang keenam adalah jejaring ulama dan kebangkitan nasional. Ya, bagaimana kemudian para ulama di Masjidil Haram yang berasal dari Nusantara pada saat itu turut berjasa besar dalam membangun kesadaran untuk berjuang fisabilillah. Di antara pelopornya adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang hidup di akhir abad ke-18 menjadi imam di Masjidil Haram dan mufti untuk wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada saat itu. Beliau menulis satu risalah yang sangat terkenal, Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Jadi judul kitab beliau ini Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Nasihat kaum muslimin dan tadkirah untuk kaum mukminin tentang keutamaan berjihad dan kemuliaan para mujahid. Di antara surat-surat yang pernah beliau kirim, beliau alamatkan kepada para penguasa Nusantara. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama di Yogyakarta, ya, kemudian Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta, Pangeran Aryo Mangkunegoro di Surakarta, kemudian sultan-sultan di berbagai wilayah ini dikirimi surat oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani untuk membangkitkan semangat mereka dalam berjihad fi sabilillah. Di masa berikutnya dilanjutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, ya, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian ada Syekh Mahfud Tarmas, kemudian ada yang kemudian sangat menonjol adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang dari murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini ketika pulang mereka membangkitkan kaum muslimin dengan berbagai ikhtiar dan ijtihad yang sebagian tradisional dan modern. Ada Al-Alim Muhammad Darwis yang kemudian ketika akan pulang dihadiahi nama Ahmad Dahlan seperti nama gurunya Syekh Ahmad Khatib, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dengan nama Ahmad Dahlan itu di Nusantara beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan cara-cara dan sistem yang modern memperbaiki pendidikan, kesehatan, dan sosial kaum muslimin di berbagai wilayah. Kemudian ada Hadratus Syekh Hasim Asy'ari yang kemudian membuka pengajian Sahihul Bukhari. Setelah pengajian hadis itu di seluruh Jawa, vakum selama kurang lebih 80 atau 90 tahun sejak kekalahan Pangeran Diponegoro, dan para ulama pun banyak yang ditangkapi, pesantren dilibas dan tidak diperbolehkan untuk mengajarkan pokok-pokok ilmu Islam. Ya, dari sejak kekalahan Pangeran Diponegoro itu Belanda mengalami trauma ketika Islam dan Jawa berpadu melawan kolonialisme, maka kehancuran kolonialisme itu sangat dekat, ya. Seperti yang diakibatkan oleh perang Diponegoro ketika para ulama, bangsawan dan rakyat bahu-membahu bersama berjuang melawan penjajah. Itu membuat Belanda mengawasi betul berbagai kegiatan pesantrenan sehingga materi-materi Al-Qur'an, tafsir, fikih, hadis, sirah ini dihapus, dan kemudian yang dipelihara hanya pesantren-pesantren yang mengajarkan suluk, dzikir, dan tarekat. Sementara yang mengajarkan fikih, apalagi sampai ke fikih jihad, tentu akan pasti dilibas. Nah, dihidupkan kembali pengajian hadis oleh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari dan berkah yang luar biasa sampai kemudian lahir organisasi yang disebut sebagai Nahdlatul Ulama. Ya, ini menjadi salah satu tonggak, ya, kebangkitan nasional kita, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Demikian pula murid yang lain meskipun hanya belajar sebentar, ya, Agus Salim dan Cokro Aminoto ketika pulang ke Nusantara mereka disambut oleh Haji Saman Hudi, Haji Cokro Sumarto dari Surakarta yang dengan syarikat dagang Islamnya berusaha memperkuat ekonomi kaum muslimin, maka di tangan Cokro Aminoto dan
Agus Salim berubah menjadi Sarekat Islam yang kemudian sampai memiliki 3 juta anggota aktif dan menjadi pergerakan nasional kebangsaan kita yang terbesar yang pernah ada di masa tersebut, ya, dengan pencerdasan politik dan dengan visi yang sangat luar biasa, yaitu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat. Ya, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat, itu yang menjadi gelombang ke-6 ini. Ya, juga ada Haji Rasul atau Ayahanda Hamka di Sumatera mendirikan Sumatera Tawalib, ya, kemudian ada perguruan-perguruan Islam yang tumbuh berkembang. Ini adalah dari jejaring ulama yang berperan pada abad-abad tersebut. Kemudian gelombang ke-7, ya, yang kita rasakan sekarang, tumbuhnya, ya, generasi muda kita kembali kepada dakwah dengan berbagai gejalanya, terjadi pembaharuan, kemudian ada harokah-harokah dakwah dari yang cakupannya internasional juga banyak diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia, sehingga insya Allah pergerakan Islam di masa yang akan datang kita juga masih sangat optimis insya Allah akan memberikan wajah baru bagi dakwah yang semakin berkembang di Nusantara. Ini secara ringkas 7 gelombang tersebut. Nah, kita bisa memulai membahasnya dari poin yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelombang pertama kedatangan Islam ke Nusantara yang ditandai dengan dikirimkannya surat oleh Sri Maharaja Indrawarman dari Sriwijaya yang beliau hidup semasa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan hingga ke Umar bin Abdul Aziz. Itu tentu rentang masa kekuasaan yang cukup panjang. Jadi Maharaja Indrawarman ini suratnya selain bukti fisik yang masih ada yaitu surat kepada Umar bin Abdul Aziz, ada dirangkum juga dalam Al-Aqdul Farid karya Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi, disebut sebagai surat dari Maharaja Hind. Maharaja Hind di sini dimaksudkan adalah Maharaja di Kepulauan Hindia atau Kepulauan Nusantara, yaitu Maharaja yang disebut sebagai Raja Zabak atau Raja Zabai, yang tidak lain adalah Sriwijaya maksudnya. Di situ disebutkan raja ini menuliskan surat dengan kalimat yang sangat luar biasa. Dari Maharaja diraja yang keturunan 1000 raja dan permaisurinya juga keturunan 1000 raja. Yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau. Yang di setiap pulaunya berdiri megah 1000 gunung. Yang dari setiap gunungnya mengalir 1000 sungai. Yang di kandangnya ada 1000 gajah. Yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal. Yang di kebunnya, ya, di tamannya, tumbuh berbagai macam tanaman, dia rinci berbagai tanaman yang bernilai sangat tinggi di dunia Arab maupun Eropa pada saat itu. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa, selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan kepadamu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan. Maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Ya, ini surat ini menjadi penanda minat yang sangat besar dari Indrawarman untuk mempelajari Islam. Nah, dalam surat yang lain yang dirangkum oleh Utagribardi ada kalimat seperti dari saudara Islammu, Indrawarman. Ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Sri Indrawarman diindikasikan masuk Islam. Ini sama dengan kesimpulan Buya Hamka dalam Kongres Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan tahun 1962, di mana juga diulas oleh Maharaja Unggang Parlindungan dalam bukunya yang berjudul Tuan Kurau, bahwa Maharaja Indrawarman ini betul-betul masuk Islam. Ya, buktinya adalah ya bisa di cross check di silang info dengan kronik dinasti Tang. Jadi dinasti Tang di Tiongkok kan memiliki tadi yang sudah saya sebutkan analek, catatan tahunan di masa bertahtanya para kaisar. Nah, dalam salah satunya disebutkan pada tahun-tahun tersebut Raja Silifosi itu Sriwijaya
mengirimkan seorang zanj atau budak berkulit hitam untuk Kaisar Tiongkok sebagai hadiah. Jadi disebutkan bahwa Raja Indrawarman ini oleh Umar bin Abdul Aziz selain dikirimi oleh beliau dengan seorang mu'alim yang mengajarkan agama Islam, juga mu'alim ini disertai dengan seorang budak berkulit putih dan seorang budak berkulit hitam. Nah, yang berkulit putih tetap tinggal di Sriwijaya, sementara yang berkulit hitam dikirim kepada Kaisar Tiongkok di Cina, Kaisar dinasti Tang pada saat itu. Sehingga pengiriman Indrawarman ini bisa menjadi cross-check bahwa betul-betul terjadi sebuah proses korespondensi antara para khalifah Islam pada saat itu yang berpusat di Damaskus dengan Maharaja Sri Indrawarman yang kerajaannya adalah Sriwijaya. Maharaja Unggang Parindungan memberikan analisis lebih jauh kenapa kemudian Islam tidak berlanjut di Sriwijaya. Karena terjadi satu pemberontakan atau kudeta. Yang melakukan kudeta setelah masuk Islamnya Raja Indrawarman adalah satu keluarga bangsawan yang sangat kuat di Jawa maupun Sumatera, namanya Sailendra Vamsa atau Wangsa Sailendra. Di Mataram mereka juga sebagai keluarga besar beragama Buddha, mengalahkan Wangsa Sanjaya yang Wangsa Sanjaya ini beragama Hindu dari kerajaan Mataram kuno, dari semula beragama Hindu, kemudian raja-rajanya menganut agama Buddha, dan kita tahu dari peninggalan di Dieng yang bersifat Hindu, kemudian berubah menjadi Mahaborobudur yang bersifat Buddha, ya, dan candi-candi di sekitarnya seperti Mendut dan lain sebagainya yang bersifat beragama Buddha. Ini menunjukkan terjadi perubahan politik di Jawa dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu ke dinasti Sailendra yang beragama Buddha Mahayana seperti agama Kaisar Tiongkok. Kemudian di Sumatera mereka juga melakukan kudeta terhadap keluarga Dapun Tahyang Sri Jayanaga yang sudah berkuasa di dinastinya selama kurang lebih 100 tahun, sehingga yang berkuasa di Sriwijaya juga adalah keluarga Sailendra yang beragama Buddha Mahayana, yang agama ini sama dengan yang dianut kaisar-kaisar dinasti Tang. Ini dimungkinkan menurut Maharaja Unggang Parindungan adanya dukungan Tiongkok bagi keluarga Sailendra untuk mengambil alih kekuasaan karena merasa dengan masuk Islamnya Raja Indrawarman di Sriwijaya, maka kepentingan Tiongkok di Asia Tenggara ini akan terganggu. Ya, luar biasa ya. Sejak dulu Tiongkok punya kepentingan yang sangat kuat di wilayah Nusantara ini, sehingga pada abad ke-8 itu sampai mereka pun mendukung sebuah keluarga lokal, ya, keluarga bangsawan yang sangat kuat bernama Sailendra Wamsa, yang anggotanya adalah para panglima perang yang tangguh dan mengendalikan prajurit yang sangat besar, sehingga bisa dilakukan kudeta baik di bumi Jawa, ya, pada saat itu kerajaan Mataram kuno, maupun di Sumatera, yaitu Sriwijaya, beralih dari kekuasaan Sri Indrawarman yang sudah masuk Islam menjadi kekuasaan dinasti Sailendra yang mengamankan kepentingan Tiongkok di Asia Tenggara pada saat itu. Jadi ini gelombang pertama jejak Islam di Nusantara, sehingga teori Snook Hurgrunj tentang yang disebut teori Gujarat tentang masuknya Islam ke Nusantara, di mana dia mengindikasikan bahwa kerajaan Samudra Pasai ini Islamnya masuk ke sana dari Gujarat dan ditandai dengan berdirinya Samudra Pasai, sehingga Snook memberikan teori Islam masuk pada abad ke-13 di Indonesia. Ini terbantah. Terbantah pertama, ya tidak mungkin baru masuk sudah bisa bikin kerajaan. Terbantah kedua, yang dia indikasikan hanya batu nisan, karena batu nisan Malik Kesaleh, Malik Ad-Dhahir itu mirip dengan batu nisan Gujarat. Nah, kalau soal beli batu nisan kan bisa di toko mana saja, tetapi lihat pengaruh keislamannya. Kalau dari Gujarat, maka Gujarat ini sampai sekarang penduduknya mayoritas bermadzhab Hanafi. Sementara Kesultanan Samudra Pasai seperti ditulis oleh Ibnu Battuta, kerajaan ini bermadzhab Syafi'i. Sudah bermadzhab Syafi'i, nama rajanya saja merujuk kepada Mamluk dan Ayyubiyah yang juga bermadzhab Syafi'i. Jadi jelas Samudra Pasai ini lingkarannya adalah lingkaran tadi,
jihad melawan Mongol dan melawan pasukan salib. Ikatannya adalah dengan Ayyubiyah dan Mamluk, bukan dengan Gujarat. Jadi ini membantah sekaligus beberapa aspek dari teori Sinokuro-Grunge tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, bukti dengan surat Sri Indrawarman ini meneguhkan apa yang oleh Buya Hamka disebut sebagai teori murni atau teori Arabia, yaitu bahwa Islam masuk ke Nusantara sejak abad pertama Hijriyah dan dibuktikan dengan korespondensi Maharaja Sri Indrawarman, maka dia adalah titik awal, tonggak dari masuknya Islam ke Nusantara. Karena tidak mungkin ya Nusantara begitu tertutupnya sehingga baru mengenal Islam pada abad ke-13, sebab Nusantara adalah kepulauan dengan sumber-sumber perdagangan yang sangat diminati dan sangat penting bagi Timur Tengah. Bahkan hubungan dagang Timur Tengah dengan Nusantara ini sudah berlangsung ribuan tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan adanya Pelabuhan Barus. Pelabuhan Barus di barat Sumatera adalah pelabuhan di mana kapal-kapal dari Timur Tengah mengambil berbagai macam rempah-rempah dan terutama adalah barus atau kamfer ya, kapur barus yang mungkin Bapak Ibu ada yang baru tahu, mumifikasi di Mesir ini yang berlangsung selama ribuan tahun, ini bahan utama untuk mengisi jasad mumi. Jadi jasad mumi ini kan dibedah sebagian, dikeluarkan terutama isi perut yang mudah membusuk ya. Ini bagian dalam dari rongga perut dan rongga dada ini adalah organ-organ yang cepat membusuk. Maka ketika terjadi mumifikasi ini dikeluarkan. Nah, apa yang kemudian digunakan untuk mengisi bagian dalam badan dari mumi itu kalau kelas bangsawan tertinggi, keluarga kerajaan, keluarga para Firaun, itu yang digunakan adalah kapur barus dan Nusantara. Itu yang tertinggi, grade tertinggi. Sehingga pada zamannya barus ini menjadi satu komoditas unggulan Nusantara yang dibawa ke Mesir. Sehingga akhirnya Sumatera nantinya akan dikenal sebagai Suwarna Dwipa atau Kepulauan Emas dan Perak. Padahal di Sumatera pada zaman itu tidak banyak dilakukan penambangan emas. Nah, dari manakah emas-emas di Sumatera itu? Ya karena para pedagang yang mengangkut kamfer atau kapur barus dari Sumatera itu dulu minta dibayar dengan emas. Dan bahkan ada masa di mana sangat mahalnya kapur barus ya kapur barusnya itu ditimbang pakai emas gitu ya. Sehingga kemudian pembayaran emas ini mengalir ke Sumatera dan dia menjadi pulau yang dikenal sebagai Suvarna Dwipa atau pulau emas dan perak. Jadi barus ini kemudian disebut sebagai titik nol Nusantara karena hubungan internasional Nusantara itu yang paling ada bukti-buktinya, yang paling didapati bukti-bukti awalnya adalah melalui pelabuhan Barus di pantai barat Sumatera. Dan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Artinya tidak mungkin ya dengan aktivitas pedagang muslim yang sangat intensif mengangkut berbagai komoditas Nusantara untuk menjadi barang dagangan berharga mahal di pasaran Arab dan Eropa, itu Islam belum sampai ke Nusantara tidak mungkin. Surat Sri Maharaja Indrawarman tadi dikirimkan ke Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz tadi pastilah mengindikasikan ada pedagang-pedagang muslim berakhlak mulia atau justru juga bahkan pemuka muslim berakhlak mulia yang sampai ke Sriwijaya dan akhlak mereka, sifat mereka menjadi daya tarik tersendiri dari Sri Maharaja Indrawarman sehingga kemudian beliau memutuskan untuk menulis surat dan disampaikan kepada para khalifah. Ini tentu karena sebuah sebuah ketertarikan yang luar biasa kepada pedagang muslim yang sudah sampai ke wilayahnya. Ini gelombang pertama yang tadi kita sebut sebagai jejak Islam di Nusantara. Gelombang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kita sebutkan adalah gelombang kedatangan para sadat habaib ya, meskipun ini sangat panjang ya. Untuk gelombang kedua ini masa-masanya sangat panjang. Jadi artinya kedatangan mereka berbondong-bondong, bergelombang-gelombang ini terjadi dalam beberapa masa yang sangat panjang sampai akhirnya di Nusantara ini
banyak keluarga-keluarga mereka yang sampai sekarang masih eksis ya. Termasuk kemudian gelombang dari Hadramaut yang sangat besar pada abad ke-19 dan abad ke-20 sehingga ya termasuk di dekat Masjid Al-Irsyad itu adalah komunitas yang kemudian masih ada sampai sekarang, tentu saja adalah salah satu bagian dari gelombang dakwah dari Hadramaut yang luar biasa ini. Tentu memerlukan kajian khusus oleh para ahlinya untuk menganalisis gelombang kedua ini. Salah satu yang mungkin saya rekomendasikan mungkin nanti bisa mengundang Dr. Alwi Alatas ya, Dr. Al-Habib Sayyid Alwi Alatas yang disertasinya di International Islamic University di Malaysia itu tentang hal ini. Kemudian ada gelombang ketiga yang tadi kita sudah sebutkan secara ringkas adalah gelombang para panglima yang mengamankan jalur rempah-rempah di Asia Tenggara ini untuk kepentingan jihad fisabilillah di Jazirah Arab, di mana dihadapi dua musuh yang sangat kuat pada saat itu, yaitu pasukan salib dari Eropa yang sejak tahun 1099 telah melakukan penjajahan di Baitul Maqdis, yang syukurlah atas nikmat karunia Allah terusir ya, dipukul mundur oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 alias 88 tahun kemudian setelah mereka menjajah Baitul Maqdis sejak awalnya di tahun 1099 di bawah pimpinan Godfrey de Bouillon ya, dari Prancis. Ini menandai satu permulaan ya, dari perang salib pertama, perang salib kedua, sampai di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu perang salib ketiga, kemudian berlanjut menjadi perang salib keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus menerus ya, gangguan dari kaum Kristen Eropa terhadap Baitul Maqdis, kemudian secara umum adalah wilayah Syam dan Mesir, ini terus berlanjut. Ya, bagaimana kemudian berbagai serbuan dilakukan oleh pasukan salib baik ke Syam maupun ke Mesir pada abad-abad tersebut. Belum lagi pada tahun 1258, salah satu musibah terbesar dalam sejarah Islam terjadi dengan jatuhnya Baghdad. Ya, dari timur mereka menghancurkan Khwarizm, kemudian berbagai kekhanan yang ada, sampai akhirnya mereka mencapai Baghdad, membawa bencana yang luar biasa. Di tahun 1258 itu ketika Baghdad jatuh, maka terjadi pembantaian besar-besaran. Ya, semula air sungai Tigris berubah menjadi merah karena darah dari orang-orang yang disembelih oleh pasukan Mongol, kemudian berubah menjadi hitam karena pasukan Mongol ini ya, sangat tidak menghargai peradaban, ya, tidak bisa mengapresiasi buku-buku. Semua buku-buku di perpustakaan Baghdad yang dikatakan ada ratusan ribu eksemplar, ratusan ribu judul, ya khasanah yang sangat berharga dari peradaban Islam, ini semuanya dilempar ke sungai Tigris sehingga tinta-tinta luntur dan lepas dari kertasnya sehingga menjadikan air sungai Tigris ini berwarna hitam. Jadi berwarna merah kemudian berwarna hitam, menunjukkan satu tragedi yang sangat besar. Sejak jatuhnya Baghdad ya, kaum muslimin banyak kehilangan referensi peradabannya yang telah ditulis dengan sangat luar biasa oleh para ilmuwan dan para ulama pada zamannya. Jatuhnya Baghdad di tahun 1258 ini semakin membuat dunia Islam harus prihatin, dan kemudian kepemimpinan di Mesir atas perintah Sultanul Ulama Al-Aiz bin Abdissalam kemudian diambil alih oleh Saifuddin Muzaffar Qutus yang memimpin pasukannya menghadapi gelombang pasukan Mongol di Ain Jalut di sebelah selatan Baitul Maqdis, dan akhirnya disitulah pasukan Mongol berhasil dipukul mundur. Lalu dengan dipukul mundurnya pasukan Mongol, mereka tidak pernah bisa lagi maju, terus terdesak ke arah timur. Dan luar biasanya di waktu berikutnya, sebagian dari pemimpin Mongol akhirnya bahkan masuk Islam, termasuk misalnya Timur Leng dan lain sebagainya, yang kemudian menghasilkan keturunan, di antaranya ke Zahiruddin Muhammad Babur yang mendirikan Kesultanan Mughal bermula dari Kabul, Afghanistan,
sampai kemudian menguasai seluruh anak benua India pada masa anak cucunya. Ini yang kemudian terjadi di daratan Asia pada saat itu, yang sangat terkait dengan bagaimana akhirnya dakwah Islam ini merasa perlu mendirikan pangkalan untuk mengamankan jalur rempah-rempah di Asia Tenggara, yang ditandai diantaranya dengan munculnya Kesultanan Samudra Pasai. Ini segera disusul oleh kesultanan yang lain, misalnya di tahun 1400 muncul Kesultanan Malaka. Ya, Parameswara, Raja Malaka waktu itu masuk Islam, dan kemudian diberi gelar Sultan Mansur Shah yang memimpin Kesultanan Malaka. Di pantai timur Sumatera berdiri beberapa kesultanan yang lain yang kemudian dicatat, misalnya ada Perela dan kemudian Pedir atau Pidi sekarang ya. Kemudian ada beberapa wilayah lain yang kemudian muncul ya. Pengaliran Sungai Rokan, pengaliran Sungai Indragiri, masuk semuanya kemudian pengaruh Islam ini perlahan-lahan ke berbagai wilayah. Ini adalah gelombang ketiga yang kita sebut tadi. Kemudian masuk kepada jejak Islam di gelombang keempat. Ya. Di gelombang keempat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah di antara yang paling signifikan ya di dalam memberikan kontribusi bagi tersebarnya dakwah Islam di Nusantara. Yang unik, gelombang keempat ini diinisiasi oleh para ulama yang tergerak luar biasa. Serat Babat Para Wali menceritakan kedatangan para ulama ini ya. Di antara mereka yang paling terkenal mungkin adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim menurut penelitian kontemporer berasal dari Azerbaijan. Ya, Azerbaijan ini ya, sekarang agak terkenal, yang kemudian sedang berperang dengan negara Armenia ya. Azerbaijan ini adalah asal dari Maulana Malik Ibrahim, sebuah negara di sebelah timur laut Turki yang sangat jauh dari Nusantara. Dan Maulana Malik Ibrahim ini belajar di Mesir. Di Mesir dia berkenalan dengan karya Ibnu Battutah tentang Ar-Rihlah. Ya, perjalanannya sampai ke negeri-negeri di timur, sehingga dia menjadi sangat tertarik membaca catatan itu, melihat bahwa di negeri-negeri timur itu kaum muslimin masih berjumlah sedikit. Maka dia mantapkan hati setelah pembelajarannya di Mesir untuk berangkat ke timur menuju ke Kepulauan Nusantara. Dan sampailah Maulana Malik Ibrahim di Gresik ya sudah sangat dekat dengan Masjid Al-Irsyad. Dan waktunya sudah hampir habis, tadi saya diperingatkan bahwa ketika sampai di Gresik, Maulana Malik Ibrahim mendapati kerajaan Majapahit yang sedang diporak-porandakan oleh krisis internal. Pada tahun 1400 ya terjadi perang yang disebut sebagai Perang Paragreg. Perang Paragreg ini terjadi antara Wikramawardhana yang memiliki istana di Trowulan, Mojokerto, dengan Bre Wirabumi yang memiliki istana di Belambangan, di Banyuwangi sekarang. Jadi perang saat itu, perang saudara besar, terjadi antara Mojokerto dengan Banyuwangi. Gitu ya. Nah, perang besar ini, perang Paragreg ini membuat rakyat takut sehingga banyak yang mengungsi ke pegunungan. Akibatnya sawah-sawah banyak yang diabaikan dan Majapahit dilanda krisis pangan, ya, krisis ekonomi yang sangat parah. Maulana Malik Ibrahim, sang dai agung ini, Masya Allah, beliau sangat visioner. Yang pertama kali beliau rintis di Gresik pada waktu itu, bukan membangun pesantren, tetapi menjawab persoalan masyarakat. Persoalan masyarakat pada waktu itu adalah kelaparan dan ketakutan. Maka beliau mengajak orang-orang yang masih ada untuk membangun bendungan dan mencetak sawah. Ya, mungkin pergaulan beliau, Maulana Malik Ibrahim, dengan kaum Fellahin di Mesir, para petani Sungai Nil, ini menjadi pengalaman tersendiri yang sangat berharga untuk mengelola air di kawasan sekitar Bengawan Semanggi. Dulu Bengawan Solo itu namanya Bengawan Semanggi. Ya, baru belum lama diganti nama jadi Bengawan Solo itu ya. Bengawan Semanggi.
ini menjadi bendungan-bendungan di wilayah tersebut untuk mengairi sawah-sawah yang dengan pengairan ini maka bisa panen dalam setahun 2 kali untuk segera bisa didistribusikan membantu masyarakat Majapahit yang kekurangan pangan, gitu ya. Terus beliau lakukan hal ini sampai kemudian bahkan beliau pada masa Putri Wikramawardhana bertahta, namanya adalah Maharani Suhita, maka Maulana Malik Ibrahim ini mendapatkan kalau kita sekarang ya bintang Mahaputra gitu ya, mendapatkan penghargaan dari kerajaan Majapahit dan kemudian digelari sebagai Wong Agung. Di Wong Agung inilah yang kemudian semakin banyak rakyat bergabung dengan beliau untuk menanam padi, membuka persawahan dan menjadi satu wilayah yang makmur yang dikembangkan oleh beliau. Ya, sedikit demi sedikit orang-orang yang bergabung dan beliau pun akhirnya masuk Islam, ya, melihat bagaimana beliau tekun bersembahyang, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi suri tauladan dalam kehidupannya bagi masyarakat. Jadi beliau menjadi manusia model ya dalam bernegara pun berprestasi, berkontribusi, menyelesaikan berbagai masalah dan akhirnya banyak rakyat yang mengikuti beliau untuk beragama Islam. Di masa berikutnya ini terkait dengan Masjid Al-Irsyad di wilayah di dekatnya ada Maulana Ahmad Rahmatullah. Maulana Ahmad Rahmatullah ini dikatakan dalam babat Tanah Jawi berasal dari Cempo. Cempo ini menurut babat Tanah Jawi sekarang para ulama mungkin para peneliti juga mempertimbangkan dua wilayah. Cempo yang pertama mungkin maksudnya adalah Champa di Kamboja yang sampai sekarang masih terdapat sisa-sisa masyarakat Islam di sana. Yang kedua adalah Jempa. Jempa ini di Aceh. Jadi ada dimungkinkan Maulana Ahmad Rahmatullah ini selain dari Cempo yang dimaksud Champa, tentu mungkin pernah juga berada di Jempa di Aceh yang pada saat itu merupakan salah satu pusat pembelajaran Islam. Kemudian beliau datang ke Majapahit dan memang Masya Allah beliau ini merupakan keponakan dari salah seorang putri Champa yang dinikahi oleh Raja Brawijaya V dari Majapahit, yaitu Ratu Dwarawati. Ratu Dwarawati yang kemudian menjadi istri Raja Brawijaya V ini menurut babat ya, itu adalah bibi dari Maulana Ahmad Rahmatullah dari garis ibu. Ya, jadi beliau datang karena merupakan keluarga kerajaan, maka beliau bisa meminta diberikan satu wilayah untuk membuka satu perguruan. Dan perguruan yang beliau dirikan pertama pada mulanya, ya ini luar biasa ya, menilai strategisnya dakwah beliau, bukanlah perguruan untuk mengajarkan Islam, tapi pertama-tama adalah perguruan untuk mengajarkan ilmu tata negara. Nah pada saat itu para Dang Acarya, para Mahamantri Majapahit banyak yang gugur dalam perang Paragrag, maka kedatangan Maulana Ahmad Rahmatullah menjadi guru tata negara Majapahit, Mahaguru Tata Negara Majapahit disambut dengan gembira. Sehingga para bangsawan, anak-anak raja, pangeran, anak-anak para menteri, anak-anak para adipati, itu kemudian diarahkan untuk belajar di wilayah yang menjadi perdikannya Maulana Ahmad Rahmatullah. Daerah itu namanya Ampel, ya, di Ampel Denta di Surabaya sekarang, ya di dekatnya Masjid Al-Irsyad, yang ini menjadi tonggak dakwahnya Maulana Ahmad Rahmatullah, yang kemudian dikenal sebagai Susunan Ampel atau Sunan Ampel, yang ya tadi datang itu pertama-tama yang diajarkan ilmu tata negara. Tapi yang datang, yang belajar pangeran-pangeran. Nah tentu ini sebuah dakwah yang sangat strategis karena para pangeran, para putra adipati, ya ini akhirnya banyak yang masuk Islam. Termasuk salah satunya yang kemudian menjadi Adipati Wilwatikta di Tuban, yaitu Temenggung Arya Teja, ya salah satu keluarga dekat kerajaan Majapahit yang nanti akan berputra, ya seorang yang akan menjadi salah satu tonggak dakwah besar juga bagi Pulau Jawa, yaitu Raden Mas Sahid atau yang menjadi Sunan Kalijaga. Nah, kemudian ada waktu berikutnya datang pula Maulana Usman Haji. Maulana Usman Haji ini
berasal dari Baitul Maqdis, berasal dari Palestina. Putranya Sayyid Ja'far Shadiq masih kecil ketika datang ke Jawa. Maulana Usman Haji ini kemudian direkomendasikan oleh Maulana Ahmad Rahmatullah untuk menjadi guru militer atau military trainer, pelatih tentara Majapahit. Ya, dari dulu orang dari Baitul Maqdis itu ahli jihad fisabilillah gitu ya. Ini seorang guru militer. Nah, kedatangan Maulana Usman Haji untuk menjadi guru militer Majapahit terkonfirmasi di dalam sejarah dalam Watu Renggong. Satu catatan sejarah dari keluarga dinasti Kresna Kepakisan di Gelgel atau Karangasem di Bali, di mana kemudian diceritakan bagaimana pada saat itu raja dari dinasti Kresna Kepakisan ini menghadap atau seba ke Majapahit. Nah, ketika pulang ternyata dia dihadiahi 60 pasukan terbaik Majapahit. 60 pasukan terbaik Majapahit ini dikatakan di dalam sejarah dalam Watu Renggong semuanya adalah nyama selam. Nyama itu artinya saudara, selam itu artinya Islam, berarti mereka semua adalah Muslim, dan mereka adalah hasil didikan dari Maulana Usman Haji yang menjadi military trainer kerajaan Majapahit ini. Di Bali mereka menjadi Muslim pertama di Bali, nyama selam atau saudara-saudara yang beragama Islam. Nah, putra dari Maulana Usman Haji, Sayyid Ja'far As-Shadiq, kelak akan mendirikan sebuah kota dakwah di pantai utara Jawa. Ya, karena sangat rindu kepada tanah kelahirannya, dia namakan masjid yang dia bangun dengan nama Masjid Al-Aqsa. Dan kota yang dia dirikan ini sesuai nama kota kelahirannya yang terkenal saat itu, Baitul Maqdis sering disebut sebagai Al-Quds pada zaman itu, maka kota ini kemudian disebut juga di Jawa ini disebut Kudus. Jadi monumen persaudaraan dan dakwah antara Palestina dan Indonesia itu sudah berdiri sejak abad ke-15, yaitu dengan adanya kota Kudus di pantai utara Jawa. Ini adalah monumen cinta Indonesia kepada Baitul Maqdis, ya, cinta Indonesia kepada Masjidil Aqsa. Kemudian ada Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang salah satu putranya Maulana Ishaq, kemudian datang juga ke Jawa dan sebagai seorang dokter, ya, luar biasa, beliau tiba di Belambangan dalam keadaan kerajaan Belambangan ini mengalami wabah penyakit yang meluas, sehingga beliau dengan kemampuan kedokterannya dan juga doa-doanya kemudian menyembuhkan banyak orang di kerajaan Belambangan ini dari sakitnya, termasuk yang beliau sembuhkan menurut Babat namanya Dewi Sekardadu, putri Raja Belambangan sendiri. Akhirnya beliau dinikahkan, dan dari pernikahan ini meskipun nanti ada riwayat yang sangat panjang ceritanya tentang bagaimana dia lahir, bagaimana dia kemudian dilarung ke laut dan lain sebagainya, lahir Raden Paku atau yang kemudian akan mendirikan sebuah wilayah. Raden Paku ini nanti di bawah Nyai Gede Pinate kemudian pergi belajar ke Pasai. Di Pasai dia berjumpa dengan ayahandanya Maulana Ishaq, kemudian diperintahkan kembali ke Jawa untuk berdakwah di Jawa, dan dia mendirikan pesantrennya di satu tempat yang cukup tinggi di wilayah yang sekarang disebut Giri di Gresik, dan dia menjadi Sunan Giri, dan Sunan Giri ini dianggap sebagai oleh Tommy Perez sebagai pausnya Jawa. Kalau di Eropa ada paus mengesahkan raja-raja yang berkuasa di Eropa, di Jawa ada Sunan Giri yang raja-raja Jawa itu tidak dianggap sah kalau belum disahkan oleh Sunan Giri. Dan bahkan pengaruh dakwah beliau sampai ke berbagai wilayah yang jauh di Nusantara, ya, putra-putra dari Melayu, putra-putra dari Banjar, putra-putra dari Makassar, Bugis, putra-putra dari Ternate dan Tidore itu belajarnya kepada Sunan Giri di Gresik. Jadi beliau menjadi guru para calon raja Nusantara, para pangeran Nusantara, sehingga dakwah ini menyebar dengan begitu luasnya. Nah, sementara ada yang lain, ulama-ulama misalnya Aliuddin, Taqiyuddin, ya, yang berdakwah di pelabuhan-pelabuhan. Ada Maulana Abdurrahim Al-Maghribi, kakek Sunan Kalijaga dari pihak ibu, ya. Maulana Abdurrahim Al-Maghribi ketika datang ke Jawa, maka beliau menjadi yang meruqyah, ya. Meruqyah tanah Jawa bersama Sayyid Muhammad Al-Bakir atau yang kemudian di Jawa disebut Syekh Subakir gitu, ya.
Nah, ini menjadi cerita tersendiri yang juga luar biasa bagaimana dakwah beliau ke berbagai pedalaman untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, apalagi harus menghadapi para dukun, tukang santet, tukang sihir, dan lain sebagainya. Nah, karena waktu sudah habis, saya harus mencukupkan sekian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah ya baru 4 ya, 4 gelombang. Ya, dan yang keempat juga saya masih harus menyimpan banyak cerita yang lain untuk kesempatan yang lain pula, insya Allah, tentang jejak-jejak Islam di Nusantara yang sangat luar biasa, jasa para ulama yang datang dari berbagai penjuru yang jauh ke Nusantara, ada yang dari Maghrib, Maroko, ada yang dari Azerbaijan, ada yang dari Uzbekistan ya, Samarkand, ada yang dari Champa, ada yang dari Palestina tadi yang sudah kita sebutkan, dan nanti ada banyak cerita yang lain lagi. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita bahwa kita punya hutang dakwah yang luar biasa besar kepada mereka yang telah datang bersusah payah ke negeri ini. Maka ya kelak kita harus cita-citakan diri kita dan anak-anak kita juga akan membayar dakwah itu. Tentu membayar dakwah itu tidak bisa kepada yang berdakwah, tapi kita harus juga mensiarkan Islam ini ke seluruh dunia sebagai bagian dari bagaimana kita kemudian menghargai jasa para ulama, para dai, mujahid yang sampai ke negeri kita ini untuk kita tebarkan dakwah ini ke wilayah-wilayah lain yang belum mengenal dakwah. Jazakumullah khairan, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Salim Afillah untuk pemaparan yang membuat kita semakin tersadar ya bahwasanya perjalanan Islam di Indonesia atau di Nusantara waktu itu memang sangat erat kaitannya dengan kota-kota ataupun juga sejarah-sejarah daulah-daulah Islam pada masa lalu. Yang selama ini yang kita pelajari di sejarah kita yang secara ringkas gitu, seakan-akan kayak tercerabut, kayak nggak ada hubungannya sama sekali. Ternyata ada sejak zaman Bani Umayyah, kemudian kerajaan-kerajaan lainnya, bahkan ada pangkalan-pangkalan militer yang luar biasa menghubungkan antara jalur rempah. Baik, untuk Bapak Ibu, para jamaah kajian akbar di pagi hari ini, kami akan membuka sesi Q&A ya. Anda bisa langsung ketik pertanyaan di fitur Q&A untuk yang bergabung melalui Zoom, atau yang bergabung melalui YouTube, silahkan bisa diketik juga pertanyaannya, atau Anda tulis di live chat YouTube Masjid Al-Irsyad TV pagi hari ini. Beberapa pertanyaan sudah masuk, terima kasih. Akan kita pilihkan ya, kan yang sudah menuliskan pertanyaan. Ustadz katanya ini tidak menyebutkan nama, mohon berkenan menjelaskan Kesultanan Mataram, Sultan Agung, dan lain-lainnya dengan Kesultanan Turki, hubungannya seperti apa, termasuk Prabu Siliwangi dan kaitannya dengan Islam di Nusantara. Ini kayaknya perlu 2 buku atau 3 buku kayaknya Ustadz ya untuk menjawab. Paling tidak 2 pertemuan kajian ya. Iya. Silakan Ustadz. Baik, secara ringkas begini, Kesultanan Mataram Islam ini dari bukti-bukti yang ada sangat terinspirasi oleh Kesultanan Turki Utsmani. Jadi bagaimana kemudian Sultan Agung merasa perlu untuk mengirimkan utusan yang sampai ke Makkah dan menemui Syarif Zaid bin Muhsin al-Hashimi sebagai wakil Daulah Utsmaniyah di Makkah pada saat itu untuk meminta diberikan gelar Sultan. Ini terjadi pada tahun 1641 Masehi. Dan gelar Sultan itu kemudian diberikan kepada beliau dengan nama Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani. Nah, dari situ kita menemukan satu peta yang dibuat oleh Khatib Celebi Pasha dan dikodifikasi oleh Ibrahim Mutafarrika yang kemudian mencantumkan Kesultanan Mataram ini di dalam peta dunia yang ada di Arsip Utsmani. Di mana kemudian di situ dalam peta digambar Pulau Jawa dan ikon kota yang terbesar untuk Pulau Jawa itu adalah yang diberi tanda nama Mataram, yang kalau kita cek lokasinya maka akurat lokasi itu berada di sekitar kota Yogyakarta sekarang. Jadi peta dari Ibrahim Mutafarrika dan Khatib Celebi Pasha ini menunjukkan satu pengenalan terhadap Mataram oleh arsip resmi di Utsmani. Kemudian bahwasanya
Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matalani atau Sultan Agung Hadjiokrokusumo ini kemudian tidak berlanjut ya masa keemasan beliau oleh putra-putranya yang kemudian banyak berkonflik dengan berbagai pihak, bahkan juga dari Sultan Agung yang memusuhi VOC, ya, berperang dengan VOC di Batavia dan mengirimkan ekspedisi penyerbuan hingga 2 kali dan sedang menyiapkan yang ketiga. Anak-anaknya justru banyak yang anaknya ya Mangkurat, kemudian justru cucunya Mangkurat II banyak yang bekerja sama dengan VOC. Nah, kemudian tibalah masa misalnya pada salah satu cucu kelimanya yaitu Pangeran Mangkubumi atau yang nanti akan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Di situ kita menemukan catatan sejarah lain tentang hubungan dengan Turki Utsmani seperti diteliti oleh Profesor Merle Calvin Nicholas di buku yang baru akan terbit ya edisi Indonesianya tentang Pangeran Arya Mangkunegara. Di situ diceritakan bagaimana Syarif Besar Syekh Ibrahim yang betul-betul terkonfirmasi memang adalah orang dekat dari Sultan Utsmani di Turki, ya disebut Sultan Mustafa Rumi dan Sultan Muhammad Rumi, ya, yang kita merujuk pada Mustafa dan Muhammad kelima yang pada waktu itu bertahta di Utsmani. Ini beliau, Syarif Besar Syekh Ibrahim menjadi yang mendamaikan antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi yang telah berperang 9 tahun antara tahun 1746 sampai 1755. Syarif Besar Syekh Ibrahim memfasilitasi perdamaian antara Sultan Hamengkubuwono pertama dengan VOC ini dengan kompensasi yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi untuk menghentikan perang adalah diberikan separuh wilayah kekuasaan Mataram dan diberikan gelar resmi Sultan ya, sebagai Sultan untuk Jawa dan nanti akan menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama. Kalau kita melihat Kanjeng Kiai Cekata itu adalah pelana pusaka Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, kemudian juga busur panah beliau, kita akan menemukan Kanjeng Kiai Cekata dan busur panah beliau ini adalah ala-ala Turkish horsebow ya, yang biasa dipakai dalam panahan berkuda ala Utsmani Ottoman horsebow. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan Syarif Besar Syekh Ibrahim ini ya mereka sangat saling menghormati dan catatan tentang Syarif Besar Syekh Ibrahim ditemukan oleh Profesor Rivers di catatan kedutaan Prancis dan kedutaan Belanda yang ada di Istanbul. Artinya orang ini sosok real. Dulu Profesor Rivers sendiri sempat meragukan adanya sosok ini karena awalnya sumber yang ada hanyalah sumber Jawa, yaitu Babad Giyanti. Di dalam Babad Giyanti, keberadaan Syarif Besar Syekh Ibrahim dari Ngerum atau dari Turki Utsmani ini ada, tetapi waktu itu belum ditemukan catatan lain. Ternyata terkonfirmasi dari catatan-catatan yang ada di kedutaan Prancis dan kedutaan Belanda yang ada di Istanbul pada zaman tersebut. Lalu tentu saja salah satu yang signifikan adalah Pangeran Diponegoro dengan bagaimana beliau menyusun hierarkis kepangkatan pasukannya dan susunan militernya seperti Janisari, ya pasukan elit dari Turki Utsmani, di mana beliau menamai pasukannya seperti Kesatuan Turkio atau pasukan Turki, Kesatuan Arkio, Kesatuan Bulkio. Bulkio itu boluk atau kavaleri ringan. Kemudian ada Borjomuah, ada Basen Basok, dan lain sebagainya. Ini dengan pangkat-pangkat tertinggi seperti Ali Pasha, bahasa Turki menjadi Ali Basah, bahasa Jawa, gitu ya. Ada Ali Basah Sentut Prawodirjo, ada Ali Basah Muhammad Utsman, ada Ali Basah Kerto Pengalasan, misalnya. Kemudian ada Basah, ya. Di bawahnya ada Pasha atau Basah, ada Basah Gondokusumo, Basah Mertonegoro, ya. Kemudian beberapa nama lain ya, sangat banyak yang berpangkat Basah. Kemudian ada Dullah atau Sa'dullah, ya, kolonel. Kemudian ada Angatullah atau Aga, ya, yang dalam bahasa Turki disebut sebagai Aga Daulah, dan lain sebagainya. Demikian pula beliau mengambil nama Sultan Abdul Hamid Heri Cokro Kabirul Mukminin. Itu kata Abdul Hamid adalah nama Sultan Turki Utsmani yang bertahta pada saat Pangeran Diponegoro
dilahirkan. Jadi beliau meminjam nama Abdul Hamid itu untuk menjadi namanya ketika menjadi sultan memimpin jihad fi sabilillah. Ya, ini di antara beberapa tanda hubungan yang ada. Nah, di masa Sultan Agung tadi sudah kita sebutkan, dikirim di antaranya kiswah Ka'bah yang menjadi bendera Kiai Tumul Wulung, kemudian dikirim juga satu guci ya yang berisi air zam-zam, dihadiahkan oleh Murad IV atas nama Murad IV oleh Zaid bin Muhsin al-Hashimi kepada Sultan Agung ya, dan akhirnya kemudian dipasang di makam Sultan Agung. Bapak Ibu kalau ziarah ke makam Sultan Agung di Imogiri, di bawah makam masih ada tempat untuk bersuci. Salah satu wadahnya itu diberi tulisan Enceh Kiai Mendung dari Sultan Ngerum. Enceh itu wadah air zam-zam, Kiai Mendung itu namanya, dari Sultan Ngerum itu berarti dari Sultan Turki Utsmani pada saat itu. Ini sekilas ya tentang hubungan Mataram dengan Turki Utsmani. Nanti akan insya Allah mudah-mudahan terbuka banyak penelitian-penelitian yang lain terkait keterkaitan itu. Adapun pendapat Profesor Ismail Hakikadi sebagai peneliti arsip-arsip Utsmani untuk Asia Tenggara, beliau menyampaikan memang tentang Mataram kita belum menemukan satu arsip korespondensi resmi dengan Turki Utsmani, tetapi tidak adanya arsip bukan berarti tidak ada koneksi, karena sangat mungkin koneksi-koneksi dalam bentuk sosial, budaya, influence, dan lain sebagainya itu sangat mungkin seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tentang Islam di Jawa Barat ya, Raja Pajajaran punya putra Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang ya, bukan Kian Santang. Kian Santang mungkin adiknya lagi, tapi tidak ada catatan sejarah. Nah, Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang ini berguru kepada Syekh Kuro. Syekh Kuro ini ada di Karawang sekarang, menjadi muslim dan muslimah yang baik. Kemudian Pangeran Walang Sungsang membuka dakwahnya di Caruban atau Cirebon. Sementara ketika berhaji, mereka berdua, Rara Santang ini dilamar oleh seorang syarif yang berasal dari Mesir, keturunan Nabi SAW yang tinggal di Mesir. Maka kemudian Rara Santang pergi ke Mesir, di sana dia melahirkan putranya yang diberi nama Syarif Hidayatullah. Ketika dewasa, Syarif Hidayatullah itu baru kemudian berlayar ke Jawa, ke Nusantara, dan menemui uaknya, yaitu Pangeran Walang Sungsang di Cirebon, yang kemudian bersama uaknya ini beliau membuka dakwah di Jawa Barat, dan nanti ketika wafat karena disemayamkan di Gunung Jati, beliau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ringkasnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Heran, Ustadz. Kalau mau lebih panjangnya lagi nanti kita bikin sesi sendiri ya. Insya Allah. Di Mataram, kemudian tadi di Pajajaran dan lain sebagainya. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk, dan berikutnya ini ada dua saya gabung ya. Yang pertama tadi Ustadz sempat nyebut Samudra Ilahi. Ini ada yang penasaran Ustadz. Sumber penyebutannya tuh dari mana katanya Samudra Ilahi, dan kemudian kok berubah menjadi Samudra Hindia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah penyebaran Islam saat itu lebih efektif melalui dakwah kepada kekuasaan kerajaan-kerajaan atau melalui penguasa ya di Nusantara, atau melalui cara yang lain yang diceritakan Ustadz tadi? Baik. Yang pertama, penyebutan Samudra Ilahi ini banyak terdapat dalam referensi-referensi abad pertengahan yang ditulis oleh para kartografer, pengelana, dan juga pedagang-pedagang Arab ya. Karena memang sangat luas ya pada saat itu, ini dikenal dengan samudra yang sangat luas, seakan-akan tidak bertepi, maka kemudian disebut sebagai Samudra Ilahi ya, samudranya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kartografi Utsmani ya, nama Samudra Ilahi ini masih bisa ditemukan. Juga dalam catatan surat menyurat antara Sultan Aceh Ali Mughayat Syah, Ali Riayat Syah dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan Sultan Salim kedua. Itu masih ada catatan-catatan tentang nama Samudra Ilahi. Kemudian yang kedua, bagaimanakah dakwah yang efektif? Ya semua metode ya. Di dalam dakwah ada as-sawabit wal mutaghayyirat, ada nilai-nilai tetap dan nilai-nilai yang berubah. Dalam soal metode ada banyak metode yang bisa dijalankan, dan kalau memang kita mau belajar dengan baik, salah satu rangkuman dari metode-metode yang sangat baik dalam dakwah itu kita bisa temukan dalam serat Walisana, dalam kisah-kisah
para wali di dalam mengislamkan Jawa. Karena ini masifikasi dakwahnya yang paling luar biasa. Teman-teman bisa bayangkan sebuah kerajaan Hindu-Buddha dalam waktu kurang dari 50 tahun penduduknya mayoritas berubah agama menjadi Islam. Itu kan prestasi dakwah yang sampai sekarang kita sulit menandingi. Sampai sekarang kita sulit menemukan tandingannya. Jadi dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun sebuah kerajaan Hindu-Buddha berubah penduduknya mayoritasnya menjadi Muslim. Itu kan ya Masya Allah ya. Jadi kalau ada yang meragukan keberadaan Wali Songo, tentu dia harus merujuk kepada satu Keropak Ferrara tentang catatan-catatan pengajaran Maulana Malik Ibrahim yang ada di Museum Ferrara di Italia. Yang kedua adalah Handbook Van Bonang yang ada di Koninklijk Archief di Leiden. Bagaimana kemudian ditemukan sebuah buku terdiri dari naskah yang berasal dari Bonang di Tuban, dibawa oleh Cornelis de Houtman ke Belanda pada tahun 1596 dan sudah berada di Bonang kira-kira lebih dari 100 tahun. Itu adalah catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dan satu notulensi musyawarah para wali membahas berbagai aliran menyimpang. Kemudian tadi sudah saya sebutkan serat wali sana sebagai bukti serat babat para wali yang ditulis ya, masih dekat dengan zaman terjadinya kejadiannya. Jadi menurut saya sangat menarik melakukan studi tentang dakwah para wali Songo di Jawa ini karena mereka menggabungkan begitu banyak metode yang sangat kompleks disertai hikmah dan kebijaksanaan yang luar biasa. Seperti misalnya ketika Demak sudah mulai kuat, ada yang memberikan masukan agar Demak menyempurnakan dakwah dengan menyerbu Majapahit, maka para wali misalnya mencegah. Jangan. Kenapa? Secara sosiologis, orang Jawa itu sangat menghormati orang tua. Sangat menghormati bapak dan leluhur. Sementara di Majapahit itu adalah yang bertahta Raja Brawijaya V, ayahanda dari Raden Patah sendiri yang merupakan penguasa Demak. Kalau sampai Raden Patah menyerbu ke Majapahit, maka tentu orang Jawa tidak akan mau masuk Islam. Kenapa? Karena Islam dianggap sebagai agamanya anak yang tidak berbakti atau anak durhaka. Tapi ternyata luar biasa kesabaran para wali untuk terus berdakwah, sehingga kemudian terjadi kudeta di Majapahit tahun 1478 oleh Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Pada tahun 1498 terjadi kudeta lagi dilakukan oleh Patih Udara. Kemudian beberapa tahun kemudian terjadi penyerbuan Giri Kedaton oleh Patih Udara, yang ini baru membuat Demak bergerak karena terjadi satu agresivitas Majapahit terhadap pusat dakwah yaitu di Giri Kedaton di wilayah Sunan Giri. Baru setelah itu Demak memalungkan perang dan akhirnya rakyat Majapahit itu mendukung Demak. Kenapa? Karena Raden Patah dianggap mengambil kembali hak dari ayahandanya. Karena ayahandanya sudah dikudeta oleh dua orang ini tadi, maka ya yang sah adalah Raden Patah, sementara yang bertahta di Majapahit ini adalah pengkudeta atau pemberontak, sehingga rakyat berbondong-bondong membela Demak, mendukung Demak, dan akhirnya juga berbondong-bondong masuk Islam. Ini contoh bagaimana kebijaksanaan mereka dalam dakwah yang luar biasa. Demikian. Allah ya. Semakin terbuka. Terima kasih untuk yang sudah menanyakan tadi. Dan berikutnya dari Pak Khosyiin. Kita mau sampai jam berapa ini? Sampai jam 10 insya Allah Ustadz. Jadi sekitar 20 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Siap. Pak Khosyiin ini menanyakan kenapa Allah memberikan kekuasaan dan kejayaan kepada kaum muslimin pada masa tertentu dan kemudian Allah ambil kekuasaan itu. Sebaliknya Allah juga berikan kekuasaan dan kejayaan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang kafir kemudian mencabutnya. Ini rahasianya apa Ustadz? Kemudian yang kedua, jihad seperti apa yang menyebabkan Palestina, Konstantinopel, Andalusia, dan negeri lain itu dikuasai atau dibuka ya oleh umat Islam. Dan sekarang jihad apa yang kita butuhkan? Apakah masih sama atau berbeda? Nah ini satu tema kajian khusus lagi nanti. Baik, yang pertama, hikmah yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia, antara kejayaan, kekalahan, ya, supaya kita ini tidak terlalu bersedih atas apa yang luput dan tidak terlalu bergembira sampai lena pada
kejayaan yang kita rasakan. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun itu menyebutkan siklus peradaban dan bangsa-bangsa. Beliau mengatakan hampir semua peradaban dan bangsa melalui siklus ini. Cuman perbedaannya pada berapa lama mereka berada di satu fase. Jadi ada siklus keterpurukan, kemudian siklus kesadaran, siklus perjuangan, siklus kejayaan, siklus kelalaian. Fase maksud saya. Jadi ada fase keterpurukan, fase perjuangan, fase kejayaan, fase kelalaian, kejayaan, kemudian fase kelalaian lagi. Keterpurukan, kesadaran, perjuangan, kejayaan, kelalaian. Keterpurukan, perjuangan, kemudian kejayaan, kelalaian, keterpurukan. Terus begitu. Nah, bedanya berbagai bangsa itu berbeda-beda berapa lama mereka ada di fase-fase itu. Ada yang lama dalam fase keterpurukan nggak sadar-sadar. Nah, begitu mereka sadar, maka kemudian mereka berjuang. Ya. Ketika mereka berjuang, ya mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kemudian mereka dalam fase kejayaan. Kejayaan ini sangat rentan. Ada yang jayanya cuma sebentar karena cepat lalai. Tapi ada yang jayanya lama. Kenapa jayanya lama? Karena begitu jaya menjelang lalai mereka sadar lagi. Sadar kemudian berjuang lagi. Kemudian mereka jaya lagi. Nah, sudah mau lalai lagi, ya sadar lagi. Itu siklus yang bagus. Tapi banyak yang ketika lalai tidak sadar akhirnya terpuruk. Nah, begitu terpuruk maka harus memulai dari fase yang lain lagi. Fase dari perjuangan, ya, kemudian kejayaan, kemudian kelalaian lagi dan seterusnya. Ini normal kata Ibnu Khaldun, bagi setiap bangsa akan mengalami fase-fase dalam siklus ini. Cuma tadi perbedaannya ketangguhan bangsa yang satu dengan yang lain itu bertahan lamanya di mana. Ada bangsa yang terpuruk nggak sadar-sadar. Ada bangsa yang sudah jaya mau lalai langsung sadar lagi, itu juga ada. Gitu ya. Demikian Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kemudian jihad yang bisa membuka berbagai wilayah di penjuru dunia, ya, seperti Baitul Maqdis pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dirintis sejak masa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kita bisa melihat seperti apa, kita bisa mengkaji seperti apa keadaan kaum muslimin pada saat itu. Kita bisa membayangkan seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang Khalid bin Al-Walid, ya, yang memimpin pembebasan Baitul Maqdis. Seperti apa kualitas mereka? Kalau di Abu Ubaidah kualitas ruhani dan akhlak yang luar biasa, sampai dikatakan para penduduk Baitul Maqdis itu kalau melihat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan ini orang yang lebih utama daripada Hawariyun murid Nabi Isa. Kalau mereka ditinggalkan oleh Abu Ubaidah, mereka menangis mengatakan kami lebih rela diperintah oleh kalian yang tidak pernah mendolimi kami meskipun berbeda agama daripada diperintah oleh orang Romawi yang sama agama tapi mereka dolim kepada kami. Gitu ya. Ini kualitas ruhani dan akhlak dari pemimpin yang membebaskan Baitul Maqdis itu seperti ini. Paling kalau kita melihat pada Sayyidina Umar ibn Khattab yang datang ke Baitul Maqdis, ya, dengan bergantian dengan Aslam budak beliau. Ya, kadang yang naik ke unta Aslam, Umar yang nuntun, kadang yang naik ke unta adalah Umar, Aslam yang nuntun. Ya. Tepat ketika mereka menjelang pintu kota Baitul Maqdis, ternyata giliran Aslam yang naik ke atas unta sementara Sayyidina Umar yang nuntun. Aslam sudah nolak-nolak tapi dipaksa oleh Sayyidina Umar untuk naik ke atas unta sementara beliau yang menuntun masuk ke dalam kota. Dan ini ternyata justru yang membuat Sophronius atau Patriark Agung yakin bahwa Umar lah yang dimaksud dalam ramalan-ramalan tentang siapa yang akan membebaskan Baitul Maqdis, yaitu datang ke kota Baitul Maqdis dengan berjalan kaki menuntun unta, dan di unta itu di atasnya ada pelayannya. Ya, ini yang kemudian menunjukkan kualitas yang luar biasa. Khalid, ya kita tahu sendiri, begitu beliau orang yang seperti apa ya kualitasnya dalam militer. Beliau mengatakan tidak pernah aku melewati sebuah lembah, sebuah gunung, sebuah sungai, sebuah bukit ataupun cekungan atau apapun medan padang yang luas, melainkan selalu aku pikirkan di situ bagaimana caraku untuk bertahan atau menyerang, bagaimana caraku kalau pasukanku lebih sedikit atau lebih banyak, bagaimana caraku untuk bersiasat di dalam perang di daerah tersebut. Itu beliau selalu
otaknya itu aktif memikirkan strategi perang apa yang dipakai, strategi apa yang dipakai. Ya, untuk di masa berikutnya Baitul Maqdis kita bisa membaca sebuah disertasi yang sangat luar biasa, kata karya Dr. Majid Irsan Al-Kailani hafizahullah taala, judulnya Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Inilah bagaimana munculnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, dan inilah bagaimana kembalinya Al-Quds ke pangkuan umat Islam. Itu di situ diceritakan bagaimana ternyata pembebasan Baitul Maqdis dari pasukan Salib itu dimulai bukan hanya dengan kampanye militer, akan tetapi dimulai secara kebangkitan intelektual terlebih dahulu, kebangkitan ruhani terlebih dahulu dari masa Imam Al-Ghazali, diwariskan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian dibawa oleh Imam Ibnu Asakir kepada Nuruddin Mahmud Zanki, kemudian diwariskan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ada proses panjang bagaimana penyiapan secara ruhani, penyiapan secara intelektual, ya, penyiapan secara sosial politik sampai penyiapan secara militer. Itu sesuatu yang kompleks. Jadi kita kadang-kadang kalau mengingat Baitul Maqdis, pembebasannya dari pasukan Salib, hanya ingat Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal Salahuddin Ayyubi itu puncak. Dari untuk ke puncak ini perlu fase-fase sebelumnya yang juga kita harus perhatikan bagaimana cara kita membangun umat, ya. Itu kita bisa pelajari di Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Adapun tentang pembebasan Konstantinopel juga sudah banyak diulas, seperti apa sosok Muhammad Al-Fatih sejak kecil di bawah bimbingan gurunya Syekh Syamsuddin yang sangat luar biasa, menjadi mentor pada muridnya ini, untuk memang betul salah satu goal utamanya adalah membebaskan Baitul Maqdis supaya mendapatkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Itu yang menjadi satu penyemangat yang luar biasa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, kompleks artinya Ustadz ya untuk persiapannya, bukan saja dari satu aspek tapi dari berbagai aspek, bahkan mungkin juga tahapan-tahapannya harus sama mungkin ya, agar tidak ngelompat dan juga hasilnya tidak sama. Pembahasan lebih lanjut tentu nanti bisa kita bikin dengan tema yang berbeda ya dari tema di pagi hari ini. Terima kasih Pak Khosyin. Berikutnya, Ustadz tadi menyebutkan ada sekitar 7 ya gelombang Islam di Indonesia. Nah, ini pertanyaan dari Pak Zainuddin, Ustadz. Apakah pengiriman utusan pendakwah tadi atau dai ke Nusantara itu ada kaitannya dengan misi dakwah daulah atau misi dakwah kekhilafahan yang ada di Timur Tengah untuk menyebarkan Islam di Indonesia? Atau secara perseorangan? Baik. Iya, ada yang menteorikan bahwa dai-dai yang aktif di Nusantara yang kemudian disebut Wali Songo pada abad ke-15 dan 16 ini adalah dikirimkan oleh Daulah Turki Utsmaniyah. Teori ini tertolak secara ilmiah karena yang pertama, pada saat Maulana Malik Ibrahim misalnya atau Maulana Abdurrahim Al-Maghribi, kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah tiba di Jawa, Turki Utsmani belum besar. Turki Utsmani masih sebuah daulah yang hanya ada di ujung Anatolia dan kemudian bagian dari Eropa yang ditaklukkan oleh baru ditaklukkan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Sedangkan misalnya Maulana Malik Ibrahim sudah tiba di Jawa diceritakan sekitar tahun 1410 atau 415. Jadi terdapat rentang masa yang cukup panjang antara bangkitnya Utsmani sebagai kekuatan yang besar dan baru nanti pada tahun 1518 akan menjadi kekhalifahan. Jadi Turki Utsmani itu baru menjadi kekhalifahan di masa cucunya Muhammad Al-Fatih, yaitu Sultan Salim, ya kebetulan namanya sama dengan saya, Sultan Salim Al-Awwal atau Salim pertama, yang kemudian membebaskan Hijaz dan Afrika Utara dari Mamluk, baru kemudian beliau mentransfer kekhalifahan dari Abbasiyah terakhir yang dilindungi Mamluk di Mesir, pindah ke Istanbul. Itu ya, baru tahun 1518-an. Jadi ini penolakan teori pertama karena soalnya Utsmani belum besar waktu itu. Yang kedua, mazhab resmi Kesultanan Turki Utsmani pada masa itu adalah Hanafi. Sementara para ulama yang datang ke Nusantara ternyata bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau mau merujuk
ada hubungan antara dai-dai yang ke Nusantara dengan kekuasaan pada saat itu, yang lebih bisa dihubungkan adalah Mamluk. Kenapa? Karena Mamluk, Daulah Mamluk yang waktu itu berkuasa di Mesir dan Suriah adalah daulah yang mazhab resminya mazhab Syafi'i. Nah, ini kalau kita mengkaitkan antara pemahaman keagamaan yang kemudian ada di saat itu dengan di Nusantara. Jadi memang repotnya adalah para ulama yang dai-dai agung yang datang ke Nusantara di abad ke-15 dan 16 ini datang dan aktif di masa peralihan. Peralihan antara kekhilafahan Abbasiyah yang ada di Kairo di bawah Mamluk, ya, Daulah Mamluk, dengan beralih ke Turki Utsmani. Jadi untuk menghubungkan mereka dengan satu kekuatan politik di Timur Tengah saat itu agak lebih sulit dibandingkan kemudian menyebut mereka sebagai jejaring ulama. Ya, kalau saya lebih setuju teori jejaring ulama. Bagaimana kemudian satu ulama dengan ulama yang lain, murid satu perguruan saling berkirim surat, saling meminta bantuan untuk meneruskan dakwah di Kepulauan Nusantara. Itu jauh lebih bisa dilihat sebagai faktual, ya. Bagaimana kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah merekomendasikan Maulana Ja'far As-Sadiq dan ayahandanya Utsman Haji ke Majapahit, ya, dan lain sebagainya. Ini saya kok melihatnya lebih seperti jejaring ulama, dan salah satu pusat atau hotspotnya jejaring itu ada di Pasai pada saat itu, ada di Aceh, yaitu di Pasai. Ya, demikian, wallahu a'lam. Demikian, terima kasih untuk Anda yang tadi bergabung di Q&A Zoom meeting atau Zoom webinar pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk yang bergabung melalui Zoom, ya, yang melalui YouTube maksud saya, yang sedang menyaksikan live streaming YouTube Masjid Al Irsyad TV. Ini sepertinya pertanyaan terakhir, Ustadz, karena waktu sudah sebentar lagi jam 10 waktu Indonesia Barat di Surabaya saat ini. Ada dua yang saya gabung karena masih berhubungan. Yang pertama, Pak Wisnu Adi Pratomo menanyakan, biasanya yang kita ketahui selama ini, Wali Songo itu masuk ke Nusantara atau khususnya Jawa dengan cara melakukan peleburan budaya lokal dengan Islam. Sementara tadi kalau mendengar penjelasan dari Ustadz, disebutkan mereka melihat problem di masyarakat, kemudian diberikan solusinya. Ketika solusinya dapat menyelesaikan masalah masyarakat, dan mereka melihat perilaku Wali Songo, mereka lalu tertarik untuk masuk Islam. Ini yang benar seperti apa? Kemudian yang terakhir, dari tidak ada nama, ya, Ustadz, buku apa saja yang harus saya baca kalau ingin tahu lebih banyak tentang sejarah dakwah Wali Songo dan sejarahnya yang valid gitu? Yang pertama tentu tadi adalah gabungan-gabungan metode. Karena saya cerita tentang gelombang keempat belum selesai, saya jadi belum menyentuh cerita tentang masa gelombang kedua dakwah Wali Songo yang kemudian nanti dipelopori pada zaman Sunan Kalijaga dengan adaptasi-adaptasi kebudayaan. Contoh bagaimana beliau menjadikan wayang sebagai media dakwah. Ya, wayang waktu itu hidup di kalangan bangsawan Majapahit sebagai wayang beber. Wayang beber itu digambar per adegan. Digambar per adegan, kemudian diceritakan dengan cara dibeber atau digeser-geser gambar adegannya. Nah, kalau wayangnya berbentuk seperti itu dan gambarnya naturalis, itu penontonnya maksimal 10-12 orang, nggak bisa banyak, gitu ya. Nah, Sunan Kalijaga memperkenalkan wayang menjadi sesuatu yang lebih kolosal. Digambar bukan lagi per adegan, tapi per karakter, per tokoh. Digambar dengan gambar yang tidak naturalis, tapi stilisasi. Kalau kita sekarang dilihat ya gambar wayang, tidak ada yang sama sekali mirip manusia. Mana ada yang tangannya sepanjang itu, mana ada yang perutnya sekecil itu, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan semuanya adalah gambar karakter, artinya bukan gambar sosok natural, tetapi karakter. Ya, yang mulutnya kecil berarti hifdzul lisan, yang matanya kecil berarti ghadul basar, yang perutnya kecil berarti hidupnya zuhud dan warok, gitu ya. Sementara yang raksasa yang matanya besar berarti tidak jaga mata, mulutnya besar berarti tamak, perutnya besar berarti kemudian dia rakus, dan lain sebagainya. Itu semuanya gambar karakter. Nah, kemudian beliau melakukan pentas secara massal, semua orang bisa menonton dalam jumlah yang banyak, dan beliau mensyaratkan orang yang mau menonton itu mengucapkan kalimat sodo atau kalimatus syahadatain, yang baru nanti akan dijelaskan dalam pentas itu adalah
penanda masuk Islam. Jadi orang itu nonton dulu sambil mengucap kalimat syahadat, baru mendapatkan penjelasan tentang makna syahadatain itu di dalam pertunjukan. Ya, ini yang kemudian menjadi satu telaah yang sangat menarik. Beberapa tahun yang lalu saya dikirim buku-buku asli Mahabharata dan Ramayana oleh seorang ustadz di Bali. Beliau mengatakan, menurut saya Wali Songo salah. Salahnya di mana, saya tanya. Salahnya adalah bagaimana kemudian Wali Songo mengadaptasi cerita yang jelas-jelas adalah cerita keagamaan dalam agama Hindu, yaitu Mahabharata dan Ramayana, untuk menjadi media dakwah. Ini sangat-sangat tidak tepat, gitu ya, kata beliau begitu. Saya kemudian membalas, kenapa tidak tepat? Ya, karena itu adalah wiracarita dalam agama Hindu. Persoalannya adalah pada saat itu wiracarita ini sangat akrab di tengah masyarakat Jawa. Coba kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, seperti apa metode dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata salah satu dalil dari Sunan Kalijaga kenapa menggunakan wayang dalam perdebatannya dengan Sunan Giri itu adalah wayang ini sudah hidup di tengah masyarakat, tinggal kemudian disibghah dengan nilai Islam. Maka dewa-dewa yang semula adalah sesembahan diubah menjadi makhluk yang seakan-akan mereka hanya para bangsawan yang mereka tidak maksum. Dewa-dewanya bisa salah, bahkan bisa dimarahi oleh para kawula, bahkan punokawan yang adalah dalam dunia wayang itu masyarakat dari kelas terendah itu bisa mengalahkan para dewa dan lain sebagainya. Ya, kemudian bahkan di situ segala yang berbau tidak Islami itu digeser maknanya dari Draupadi yang punya suami 5 menjadi suami dari Yudhistira saja. Kemudian munculnya tokoh-tokoh yang menjadi inti cerita justru dari kalangan rakyat jelata dan sebagainya. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan bagaimana memang di Indonesia ini salah judul cerita ini. Di Indonesia diberi judul Ibrahim Mencari Tuhan. Padahal kalau kita periksa tafsir dari Tafsirul Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, tidak ada cerita Ibrahim mencari Tuhan di dalam Al-Quran. Karena Ibrahim itu disebutkan oleh Allah, walaqad ataina Ibrahim rusdahu. Kami berikan kepada Ibrahim itu kelurusan hatinya, berada di atas fitrah tauhid itu sejak kecil. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Sepanjang hidupnya Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Bagaimana mungkin Ibrahim mencari Tuhan? Maka kisah Ibrahim mengatakan tentang bintang, tentang bulan, tentang matahari, hada rabbi, itu bukan cerita Ibrahim mencari Tuhan. Itu Ibrahim berdakwah. Jadi Ibrahim berdakwah membicarakan sesuatu yang akrab bagi masyarakat setempat, bahwa mereka menyembah bintang, seakan-akan Ibrahim setuju dengan itu, tapi kemudian membalik logikanya. Seakan-akan setuju dengan bulan, tapi membalik logikanya, kok tenggelam gitu ya. Seakan-akan setuju dengan matahari, hada akbar, ini yang paling besar, tapi juga tenggelam. Akhirnya kemudian dibantah semuanya untuk diluruskan menuju kepada tauhid, yaitu Rabb yang satu itu adalah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Dan itu juga yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dengan wayang itu diarahkan dari semula adalah sebuah wiracarita keagamaan yang bersifat Hindu menjadi sebuah media dakwah di mana dengan cerita itu dimasukkan nilai-nilai tentang kalimatus syahadatain untuk dihayati oleh masyarakat. Ini contoh bagaimana kemudian perpaduan metode antara tadi metode-metode menjawab persoalan masyarakat dengan metode masifikasi melalui kebudayaan. Ini memang tidak bisa tidak, dakwah melalui kebudayaan ini salah satu yang paling kuat untuk mengubah masyarakat pada saat itu. Nah, buku apa saja yang harus dibaca? Banyak sekali. Kalau mana yang sahih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Memang misalnya membaca Babat Tanah Jawi, apalagi kok membaca kok cuma terjemahannya. Kita akan kebingungan karena Babat Tanah Jawi disusun tidak kronologis dan disusun dengan metafor-metafor, dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan. Contoh, misalnya, kenapa sekarang ada orang bingung nyari keris Kiai Kolomunyeng, pusakanya Sunan Giri yang sangat hebat, yang bisa menghancurkan pasukan Majapahit. Padahal itu asalnya dari Babat, ada cerita begini. Ketika pasukan Majapahit menyerbu ke Giri Kedaton, maka Sunan Giri sedang menulis. Karena beliau merasa terganggu dengan kedatangan pasukan Majapahit di luar, beliau marah, kemudian penanya Sunan Giri ini dilempar ke udara, berubah menjadi keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng yang menghancurkan pasukan Majapahit. Babat menulis begitu, tapi apa maknanya? Maknanya adalah Kolomunyeng, kolam munyeng, kolam itu pena, munyeng bikin pusing. Kalam itu ucapan, munyeng itu bikin pusing. Sunan Giri aslinya pada saat itu, beliau menulis atau berbicara kepada para panglima pasukan Majapahit yang menyerbu ke Giri, sampai mereka bisa terprovokasi dan saling bunuh satu sama lain.
Nah, karena Babat ini ditulis oleh dinasti Mataram, oleh pujangga dinasti Mataram, sementara Nyai Ageng Sabinah Ibunda Panembahan Senopati adalah terah Sunan Giri, maka Sunan Giri adalah luhur dinasti Mataram. Kalau ditulis apa adanya, maka orang yang membaca mungkin akan berasumsi Sunan Giri ini provokator ulung, pandai mengadu domba. Menghindari kesan seperti itu, ditulislah dalam bentuk metafor lambang bahwa Sunan Giri melempar penanya ke atas menjadi keris Kiai Kalam Munyeng atau kolam munyeng, kalam yang bikin pusing, pena yang bikin pusing itu untuk menghancurkan pasukan Majapahit, yaitu membuat mereka saling menyerbu satu sama lain, saling menyerang satu sama lain. Jadi membaca Babat pun kalau bukan orang yang memahami metafora-metafora Jawa akan kebingungan. Karena apa? Karena ini semuanya metafor. Maka sekarang jadi lucu kalau kita melihat di dunia klenik ada orang nyari keris Kiai Kolobunyeng. Itu bukan keris di dalam Babat, itu adalah metafor gitu ya, untuk apa namanya, bagaimana kecerdasan yang luar biasa dari Sunan Giri merubah pasukan yang mengepungnya menjadi pasukan yang saling menyerang satu sama lain. Dengan begitu beliau menyelamatkan kaum muslimin yang ada di Gresik pada saat itu. Itu contoh, hanya satu bagian kecil saja dari Babat yang ditulis dengan metafor yang harus memerlukan interpretasi. Kemudian ada serat Babat Walisana, tadi sudah saya sebutkan bahwa sudah diterbitkan terjemahannya, tapi lagi-lagi banyak juga metafor. Jadi akan bingung juga kalau tidak memahami metafora-metafora Jawa seperti apa. Ada satu buku yang terbit tahun 64, bagus, sayang sudah tidak terbit lagi, tulisannya Dr. Wiji Saksono. Judulnya Mengislamkan Jawa. Ini salah satu buku yang paling ilmiah dalam membahas Wali Songo dalam arti ilmiah metodologis. Ilmiah metodologis itu artinya ya mengambil sumber-sumber, kemudian memverifikasi sumber. Tetapi tentu saja tingkat verifikasi terhadap sumber juga tidak bisa 100%. Ini yang kemudian bisa dibaca. Tapi saya tidak yakin bisa didapatkan juga. Saya memperoleh beberapa naskah dari Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, ya buku Serat Walisana saya juga dapatkan dari Kitar Kahana Caraka Jawa, kemudian dari Nakobah Ansab Aulia Autisah, kemudian juga dari berbagai sumber yang lain. Jadi memang cukup kompleks untuk mempelajari sejarah, apalagi di Jawa abad ke-16 yang diakui oleh para sejarawan. Kita kesulitan karena sumber-sumber sejarah yang ditulis semasa itu sudah banyak yang hilang. Sementara yang kita dapati sekarang adalah sumber-sumber sejarah yang sebagian besarnya ditulis di masa dinasti Mataram, kira-kira 100 atau 200 tahun setelah kejadian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, demikian ya. Sepertinya untuk memudahkan pembaca kita yang mungkin tidak terbiasa dengan babat-babat tersebut, ini Ustaz Salim sepertinya harus bikin buku lagi ya tentang ini. Baik, insya Allah mudah-mudahan. Ini sehari terakhir. Ustaz Salim, terima kasih untuk jazakumullah khairan untuk apa yang disampaikan pagi hari ini, dan kita akan tutup dengan doa bersama dan mohon dipimpin oleh Ustaz Salim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah warḍallahu man sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warḍa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ustadz, semoga Allah memberkahi ilmunya, Amin.
memberkahi keluarga, dan tentu memberkahi bangsa kita Indonesia, serta segera mencabut wabah ini, pandemi, sehingga bisa bertemu di lain Amin. kesempatan Amin. di Surabaya langsung, ya, tidak melalui Amin. Zoom. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan